Sebab semua ilah bangsa-bangsa adalah berhala, tetapi Yahweh lah yang telah menjadikan langit. Ini di 1 Tawarik. Sekarang saya tunjukkan di Mazmur 96 ayat 5. Ini tulisan Raja Daud. Sebab semua ilah bangsa-bangsa adalah berhala-berhala, tetapi Yod-Heh-Vaveh lah telah menciptakan langit. Nah, ini tulisan Raja Daud, di mana ini adalah nabi, salah satu nabi yang diimani oleh orang Islam, bahwa Daud itu juga nabi mereka. Tapi faktanya Raja Daud, orang Israel yang diimani ini juga sebagai nabinya, tidak pernah menyembah Allah. Dia menyembah Yod-Heh-Vaveh, Elohim yang Maha Kuasa, dan itu juga yang saya sembah. Jadi terbukti saya tidak menyembah berhala, tapi saya menyembah Yod-Heh-Vaveh, Sang Pencipta yang diberitakan para nabi. Nah, sementara yang disembah uni ini adalah Allah. Setahu saya sampai saat ini hanya satu nabi yang memperkenalkan nama Allah, yaitu Muhammad. Selain itu setahu saya tidak ada. Ya, silakan. Oke, mantap. Saya catat 3 poin yang disampaikan Mikana, teman-teman. Pertama adalah Bible itu ditulis Musa. Itu statement Mikana. Saya menanggapi, saya sebutkan apa yang saya tanggapi. Yang pertama sekali menulis kitab suci Nabi Musa. Iya, itu yang saya catat. Nih, Mikana mengatakan Bible itu ditulis oleh Musa. Itu poinnya. Saya catat dulu nih, itu yang mau saya tanggapi. Yang kedua, ilah bangsa-bangsa lain, maka itu ada berhala, kata Mikana. Yang ketiga adalah Nabi Israel itu tidak pernah menyembah Allah. Saya akan tanggapi 3 ini. Yang pertama adalah sebentar Uni. Bukan kata saya tadi semua ilah bangsa-bangsa ada berhala, tapi menurut firman Tuhan. Oke, menurut Bible. Bible itu ditulis Musa. Nah, saya mau kasih data. Maksud saya pertama sekali menulis firman Elohim itu adalah Nabi Musa, 1500 tahun Masehi. Iya, itu kan saya udah catat itu, ngerti. Teman-teman perhatikan ya, saya ini bawa data akademis itu boleh dari secara linguistik, boleh secara fakta historis, itu boleh. Kita baca di sini Kamus Besar Bahasa Indonesia. Ini adalah asumsi. Asumsi artinya adalah dugaan yang diterima sebagai dasar landasan berpikir karena dianggap benar. Dengar ya, saya ulangi sekali lagi ya, dalam KBBI saya ulangi sekali lagi biar teman-teman semua paham, bisa membedakan apa yang disebut dengan asumsi, mana yang bukan asumsi ya. Dugaan yang diterima sebagai dasar landasan berpikir karena dianggap benar. Nah, ketika Mikana mengatakan bahwa Bible Mikana ditulis oleh Musa, itu bisa dikatakan asumsi. Kecuali Mikana bisa tunjukkan fakta ilmiah bahwa Bible itu betul-betul ditulis oleh Musa. Kalau itu diduga, diyakini, dianggap benar, itu namanya asumsi. Itulah yang disebut asumsi. Maka Mikana harus bisa menunjukkan fakta ilmiah secara historis atau tekstual, baik tertulis atau tidak di dalam kitab Mikana atau di luar kitab Mikana, secara ilmiah, karena kita pernah sama-sama kuliah, bahwa ada terbukti konkret penulis Bible itu, Perjanjian Lama itu adalah Musa. Karena setahu saya, penulis kitab Septuaginta itu pun namanya nggak tahu, walaupun jumlah orangnya tahu 72 orang di zaman Raja Ptolemy. Itu pun terjemahan. Dan teks Mesorah itu ditulis oleh keluarga Mesoret, direkonstruksi ulang oleh keluarga Mesoret yang hadir di abad ke-10. Jadi kalau memang Mikana mengatakan bahwa salinan kitab kalian itu adalah autografnya ditulis oleh Musa, tunjukkan bukti konkret. Kalau enggak tuh asumsi. Tuh, satu. Yang kedua, Mikana mengatakan dalam Bible ini ada pernyataan bahwa ilah bangsa-bangsa asing itu adalah berhala. Kalian bayangkan teman-teman, kalau Allah itu tidak pernah mengatakan bahwa ilah bangsa-bangsa lain itu berhala. Tapi apa kata Allah Subhanahu wa Ta'ala? Bahwa dia adalah Rabbul Alamin. Berarti Mikana mengakui kalau Tuhan Mikana Tuhan lokal, hanya untuk bangsa Israel doang. Karena kalau ada bangsa lain menyembah Tuhan, itu fik berhala. Inilah bahayanya keyakinan Mikana, seolah Tuhan Mikana ini hanya khusus untuk Bani Israel saja. Kalau Al-Quran menyatakan Allah itu Rabbul Alamin. Apapun bangsanya, mau bangsa Moab, Amalek, Bani Israel, bangsa Arab, Indonesia, Korea, Jepang, Cina, Tuhan atau penciptanya adalah Allah. Tapi mereka tidak menyembah kepada Allah. Mikana kan bilang kalau Tuhan bangsa-bangsa lain itu beda Tuhannya, berarti banyak dong Tuhan.
Banyak dong pencipta alam semesta. Jelaskan dulu diksinya itu. Nah, ini juga membuat saya jadi semakin bersyukur menjadi Islam. Karena menurut saya, Tuhan yang diperkenalkan oleh Mikana, ini Tuhan yang, maaf Mikana, ini bukan hinaan ya, tapi tolong dibantah nanti. Rasis. Karena Tuhan yang rasis adalah Tuhan yang berdasarkan etnis. Dia nggak mau jadi Tuhan bangsa lain. Nah, untuk membantah tuduhan saya kepada Tuhan Mikana bahwa Tuhan Mikana bukan Tuhan rasis, seperti Tuhan saya bukan Tuhan rasis, tunjukkan kepada saya bahwa Tuhan Mikana pernah mengutus nabi ke suku Amalek sehingga mereka layak dibunuh dan diperangi Tuhan turun-temurun. Karena kalau tidak pernah diutus suku Amalek adalah nabi dan rasul kepada mereka, tapi mereka salah sembah kemudian Tuhan marah, wah Tuhannya kejam nih. Kalau Al-Quran ada dalilnya, tidaklah dihukum satu kaum sebelum diutus Rasul kepada mereka. Maka tolong tunjukkan kepada saya bahwa Tuhan Mikana ini yang katanya maha pengasih ini pernah mengutus Rasul ke suku Amalek dan pernah mengutus Rasul ke suku Moab, sehingga ketika mereka membantah Rasul itu, mereka dihukum. Setahu saya nggak ada. Tolong tunjukkan kepada saya dalil di seluruh Bible bahwa Tuhan Mikana pernah mengutus Rasul untuk menyadarkan suku Amalek agar mereka kembali kepada Tuhan yang benar. Kalau tidak ada, kejam nih Tuhan nih. Nah itu, yang ketiga. Mikana mengatakan nabi-nabi Israel tidak pernah menyembah Allah. Lah, Mika, saya tahu di kitab yang diklaim sebagai Torah, Zabur, Injil oleh orang-orang Yahudi memang tidak ada kata Allah. Bukan berarti mereka tidak menyembah Allah, karena Allah adalah Tuhan yang sebelum kata Allah itu ada, dia adalah Tuhan, bukan yang pernah dilahirkan. Karena apa? Mohon maaf Mikana, Nabi Israel juga nggak pernah menyembah Yesus. Yesus baru muncul di abad pertama. Ya, jadi ini bukan hal yang membuat saya sakit hati nih kalau dikatakan Mikana Nabi Israel nggak nyembah Allah. Kenapa? Ya Nabi Israel juga nggak pernah nyembah Yesus, mereka nggak pernah nyembah manusia, Tuhan mereka nggak pernah berubah-ubah. Maaf ya Mika ya. Nah, tolong ditanggapi poin by poin saya. Yang pertama poin saya adalah tunjukkan secara konkret bahwa ada fakta tertulis bahwa Bible Perjanjian Lama ditulis oleh Musa. Konkret. Kedua, tunjukkan kepada saya bahwa Tuhan Mikana pernah mengutus Rasul ke suku Amalek sehingga mereka itu adalah layak dikasihi. Kalau tidak ada, berarti betul Tuhannya rasis. Yang ketiga, tunjukkan data kalau Bani Israel pernah nyembah Yesus. Supaya nanti bisa Mikana bersikap angkuh ke saya. Tuhan saya dong disembah sama Bani Israel. Uni Tuhannya nggak disembah Israel. Saya bisa sedih. Kalau Yesus pernah disembah Israel. Lah kalau Yesus aja nggak pernah disembah sama Israel, ngapain saya sedih? Sama-sama ditolak Yahudi kok. Masih mending Allah saya nggak dinistakan sama Rabi Sadia Gaon. Lah Yesus dikatakan terkutuk, Balzebul, lebih parah. Jangankan jadi Tuhan Yesua, jadi Mesias aja ditolak. Nah gitu ya. Itu poin saya. Kita jangan lari dari konteks, karena kalau mau pindah topik, pindah. Apakah Bible atau Quran yang asumsi? Oh ya, terakhir data. Terakhir data ya. Ini data terakhir Mika. Karena saya full data. Kalau saya diskusi itu full data. Saya minta maaf buat teman-teman semua. Ini bukan penistaan, tapi ini adalah dialektika. Saya tadi ajarkan kalian asumsi ya. Asumsi dugaan yang diterima. Nah, maaf teman-teman. Nah, ini contoh salah satu asumsi ya. Nih, menurut anggapan orang, ia adalah anak Yusuf, anak Eli. Ini baru asumsi. Karena bahwa Yesus adalah anak Yusuf, ternyata itu anggapan orang, dugaan orang. Kalau Al-Quran itu adalah asumsi, tunjukkan satu saja di dalam Al-Quran ada diksi yang memang secara ilmiah bisa disepakati sebagai asumsi. Karena asumsi adalah sebuah pendapat pribadi, dugaan yang dianggap benar. Seperti itu. Silakan Mika, saya kasih Mika waktu, saya diam, mute. Oke, terima kasih cantik. Jadi begini ya saudaraku, bahwa kitab suci ini ditulis oleh 40 nabi dan rasul dari Kejadian sampai Wahyu. Jadi penulisnya bukan hanya satu orang, tetapi banyak nabi dan rasul. Terima kasih ada kita sayang, terima kasih. Dan yang pertama sekali menulis itu adalah Nabi Musa. Jadi saya mendapatkan data dari sini, semua lengkap di sini, karena ini data sejarah juga. Jadi inilah buktinya bahwa Nabi Musa itu menulis kitab. Karena apa? Ada perintah secara langsung dari Bapa, ya. Ada perintah dari Bapa dari surga, Bapa Yahweh Yeshua HaMashiach, untuk menuliskan firman-Nya dalam satu kitab. Oke, saya tunjukkan dalilnya. Terima kasih dah kita sayang, terima kasih. Keluaran 17 ayat 14 ya. Keluaran 17 ayat 14. Lalu berfirmanlah Yod-Heh-Vaveh kepada Musa, tuliskanlah hal ini ke dalam sebuah kitab,
sebagai tanda peringatan, dan taruhlah di dalam telinga Yosua bahwa aku akan menghapuskan sama sekali ingatan akan Amalek dari bawah langit. Kemudian sabar ya, bentar. Keluaran 34 ayat 27. Dan berfirmanlah Yahweh kepada Musa, tuliskanlah bagimu perkataan itu, karena sesuai dengan maksud perkataan itu aku akan mengadakan perjanjian dengan engkau dan dengan Israel. Jadi, Bapa itu sendiri yang memerintahkan kepada Nabi Musa untuk menuliskan firman-Nya dalam kitab. Makanya saya sangat percaya bahwa kitab Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan, bahwa itu adalah Nabi Musa penulisnya karena Bapa sendiri yang memerintahkan, ya. Kemudian, apakah Bapa Yahweh pernah mengutus nabinya ke bangsa lain? Kalau ke bangsa Amalek tidak diutus, kenapa? Karena waktu orang Israel keluar dari tanah Mesir menuju tanah Kanaan, padahal mereka hanya lewat saja, orang Amalek ini langsung mereka memerangi orang Israel. Sehingga memang harus membela diri, melindungi bangsanya. Sehingga mereka juga harus dilawan, ya. Itu di mana? Di Keluaran 17 ayat 8. Keluaran 17 ayat 8. Sewaktu orang Israel keluar dari tanah Mesir, datang orang Amalek ini. Dan datanglah orang Amalek dan berperang melawan orang Israel di Rafidim. Mereka langsung datang tuh memerangi Israel. Ya pasti orang Israel melindungi diri dong, membela diri, sehingga Bapa Yahweh yang berperang melawan mereka, ya. Makanya mereka selalu menang. Orang Israel itu selalu menang, saudaraku. Walaupun mereka daerahnya kecil, tapi bangsa manapun tidak ada yang bisa mengalahkan mereka. Karena apa? Bapa Yahweh bersama dengan mereka. Kalau ditanya, apakah pernah Bapa Yahweh mengutus nabinya ke bangsa lain? Pernah. Tapi maksud saya gini, maksud saya tadi, bukan menurut kitab suci ini, bukan berarti ya Yahweh itu hanya untuk orang Israel, bukan, saudaraku. Karena begini, ya, di dunia ini banyak nama ilah bangsa-bangsa, ya. Seperti Arab, penduduk negeri Mekah, nama ilah mereka adalah Allah, ya. Sesembahan penduduk negeri Mekah, ilah bangsa Arab itu adalah Allah. Kalau orang Hindu beda lagi nama sesembahannya. Orang Buddha beda lagi sesembahannya. Konghucu beda lagi sesembahannya. Itu maksudnya. Nah, nama ilah-ilah itu maksudnya nggak boleh kita sembah. Itu maksud Bapa di 1 Tawarik 16 ayat 26. Sama dengan di Mazmur 96 ayat 5. Itu maksud Bapa. Karena apa? Dia itu Tuhan semesta alam. Sebab ada firman Tuhan tertulis di Yesaya 44 ayat 6. Yesaya 44 ayat 6, ya. Jadi maksudnya bukan hanya bangsa Israel yang boleh menyembah Yod-Heh-Vaveh, bukan. Yesaya 44 ayat 6, beginilah Yod-Heh-Vaveh Raja Israel dan yang menebusnya, Yod-Heh-Vaveh Zebaot, berfirman, akulah yang awal dan akulah yang akhir dan tidak ada Elohim selain aku. Nah, Yahweh Zebaot ini artinya apa? Zebaot ini artinya semesta alam. Jadi dia Tuhan semesta alam. Makanya Bapa memerintahkan di 1 Tawarik 16 ayat 8, ya. Bersyukurlah kepada Yahweh, panggillah namanya, beritahukanlah perbuatan-perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Jadi kita disuruh memanggil namanya dan memberitahukan kepada bangsa-bangsa namanya ini. Karena apa? Di Yesaya 12, ya. Yesaya 12 ayat 4. Diam dulu sayang, jangan berisik dulu sayang. Yesaya 12 ayat 4. Dan pada hari itu kamu akan berkata, bersyukurlah kepada Yahweh, panggillah namanya, beritahukanlah perbuatan-perbuatannya di antara bangsa-bangsa, ingatkanlah agar namanya ditinggikan, bermasmurlah bagi Yahweh karena dia telah melakukan keagungan, inilah yang harus diperkenalkan ke seluruh bumi. Oh, haleluya. Ya. Jadi teman-teman, Bapa memerintahkan untuk memanggil namanya dan memberitahukan perbuatan-perbuatannya di antara bangsa-bangsa, agar seluruh dunia tahu, agar seluruh bangsa tahu bahwa hanya Bapa Yahweh lah yang harus dipuji, ditinggikan, dimuliakan. Sebab semua ilah bangsa-bangsa, nama ilah bangsa-bangsa, mau seperti apapun itu namanya, itu adalah berhala, kata Bapa. 1 Tawarik 16 ayat 26 dan Mazmur 96 ayat 5. Dan juga tadi Uni sayang, tolong ya panggil nama yang benar Yeshua, ya. Karena tadi Uni masih panggil nama Helenisasi, nama Yunani. Nah,
Yesua itu adalah Yod He Vav itu sendiri. Karena apa? Yohanan 1 ayat 1 sampai 14, yang datang ke dunia itu adalah Sang Pencipta itu sendiri. Sebab di Yohanan 1 ayat 3, Dia yang menciptakan segala sesuatu. Di ayat 10, Dia yang menjadikan dunia. Ayat 11, Israel adalah milik kepunyaannya. Jadi sesuai dengan firman Elohim yang tertulis di Yohanan 1 ayat 1 sampai 14, bahwa Sang Pencipta itu sendiri yang datang ke dunia menjadi flesh di dalam nama Yeshua HaMashiach. Makanya Yeshua HaMashiach adalah Elohim itu sendiri atau Bapa Yahweh itu sendiri. Dan juga di Kolose 1 ayat 15 sampai 20, di Kolose 1 ayat 15, dialah gambar Elohim yang tidak kelihatan. Ayat 16, dialah Sang Pencipta segala sesuatu. Ayat 17, Dia sendiri ada terlebih dahulu dari segala sesuatu, dan segala sesuatu terkandung di dalam Dia. Kemudian di ayat selanjutnya, Dialah kepala tubuh, yaitu kepala gereja. Makanya Yeshua HaMashiach adalah Bapa gereja, bukan manusia Bapa gereja itu ya, teman-teman ya. Ingat, Bapa gereja itu bukan Athanasius, bukan Tertullianus, tetapi Bapa gereja itu adalah Yeshua HaMashiach, karena Dialah pendiri gereja. Dan di ayat 20, Dia sendiri yang mendamaikan segala sesuatu dengan darahnya sendiri, baik yang ada di surga maupun yang ada di bumi. Karena apa? Yeshua HaMashiach adalah Bapa Yahweh itu sendiri, Sang Pencipta, Sang Juru Selamat, karena darahnya itulah yang bisa menghapus dosa kita. Sebab yang bisa menghapus dosa itu hanya Sang Pencipta, tidak bisa diwakilkan kepada siapapun. Nah, mengenai apakah Bapa pernah mengutus nabinya kepada bangsa lain, ya? Oh, pernah. Nabi Yunus, ya, di Yunus 1, di kitab Yunus. Di kitab Yunus. Kalau kita baca di kitab Yunus ini, sebentar ya, di Yunus pasal 1 sampai pasal 4. Kitab Yunus itu atau kitab Jonah itu ada 4 pasal. Nah, di sini Bapa Yahweh mengutus Nabi Yunus atau Nabi Jonah ke bangsa Niniwe. Nah, siapa Niniwe ini? Sekarang itu adalah negara Irak. Irak ya. Kenapa? Karena Bapa Yahweh itu adalah Tuhan untuk semua bangsa. Karena Dia semua mengasihi bangsa. Karena Dia sangat mengasihi kota Niniwe, bangsa Niniwe, maka Dia mengutus Nabi Yunus untuk memberitahukan kepada Niniwe supaya mereka bertobat. Karena kalau mereka tidak bertobat, maka Bapa akan menunggang-balikan kota mereka. Itulah kenapa diutus Nabi Yunus kepada kota Niniwe, karena Bapa Yahweh sangat mengasihi bangsa Niniwe, yaitu bangsa Irak ya, orang-orang Irak ya, negara Irak. Kemudian ketika Bapa datang ke dunia, memang Dia juga mengutus rasul-rasul. Jadi nabi-nabi itu dan rasul-rasul itu diutus juga untuk ke bangsa lain. Makanya rasul-rasul Tuhan Yesus HaMashiach diutus kepada bangsa lain, yaitu di Matius 28 ayat 19. Oleh karena itu, seraya pergi, muridkanlah semua bangsa dengan membaptis mereka ke dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, dengan mengajar mereka melakukan segala sesuatu apa saja yang sudah aku perintahkan kepadamu. Dan lihatlah, aku menyertaimu sampai kepada akhir zaman. Ya, itu satu dalilnya. Kemudian di Kisah Para Rasul 1, Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Namun kamu akan menerima kuasa bila mana Roh Kudus datang ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksi-saksiku baik di Yerusalem maupun di seluruh Judea dan Samaria, bahkan sampai ke ujung bumi. Jadi Tuhan Yesus HaMashiach yang adalah Bapa Yahweh itu sendiri mengutus rasul-rasulnya ke seluruh dunia untuk menjadikan semua bangsa muridnya. Karena apa? Keselamatan itu bukan hanya untuk bangsa Israel, tetapi kepada semua bangsa, saudara-saudaraku. Karena Dia adalah Elohim yang Maha Kasih, Dialah Sang Pencipta alam semesta ini, dan juga alam semesta ini adalah miliknya. Oke ya. Nah, sekarang pertanyaan saya kepada Unirifa, mohon maaf. Tadi Unirifa mengatakan bahwa Allah mengutus rasul-rasulnya ke bangsa lain. Ya kan? Siapa rasul atau nabi yang diutus ke bangsa lain, dan itu bangsa apa? Oke, silakan. Oke, mantap. Ya. Saya catat ya. Allah ini mengutus ya. Oke. Allah ini mengutus nabi mana atau rasul apa? Rasul-rasul saya dan jawab bangsa singkat mana? saja. Ya, saya jawab singkat saja. Nabi Lut kepada kaum Sodom. Itu salah satunya, ya. Oke. Itu jawaban saya salah satunya ya. Oke. Kayak saya tanggapin. Tadi saya mengajak Mikana untuk memberikan fakta konkret di mana ada pernyataan ilmiah bahwa Musa adalah penulis kitab Perjanjian Lama. Gitu ya tadi. Tapi yang Mika bawa adalah doktrin agamanya, ya. Dan bahkan dalam Bible pun Mika tidak membawa bukti bahwa Musa penulis kitab, tapi hanya membawakan perintah Musa disuruh menulis.
Beda ya. Data Musa disuruh menulis dengan data bahwa Musa memang terbukti menulis itu beda. Itu beda, itu bukan hal yang sama. Oke, saya kasih data lagi ya. Karena saya tuh kalau diskusi tuh wajib berdata. Karena kalau nggak berdata nanti kita dikira asumsi ya. Teman-teman perhatikan saya membawa beberapa data. Ini data dari The Conversation. Ya, ini adalah disiplin ilmiah gaya jurnalistik. Artinya ini adalah salah satu situs yang terpercaya ya, edisi Indonesia. Kalian boleh cross check, ini bukan bukan WordPress ya, ini situs yang bisa dirujuk lah ya. Nah, saya akan tunjukkan di sini judulnya nih. Siapa yang menulis Alkitab ya? Maka kita baca, dan ini ditulis sama Philip C. Elmon, dan dia adalah Emeritus Professor in the History of Religious Touch the University of Queensland ya. Saya ulangi ya, penulisnya adalah Philip C. Elmon, Emeritus Professor in the History of Religious Touch the University of Queensland. Itu ya. Nah, apa yang tertulis di sini? Mari kita baca bersama-sama supaya kita tidak asumsi. Saya akan bacakan kepada Anda semua sebuah narasi dari tulisan ini. Jawaban sederhana untuk siapa yang menulis Alkitab menjadi penulis yang disebutkan dalam Alkitab, misalnya Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Namun gagasan tentang siapa penulis Alkitab itu rumit dan problematik. Demikian pula studi sejarah terhadap teks-teks kuno secara lebih umum. Hal ini disebabkan karena sulitnya mengidentifikasi penulis tertentu. Isi 39 kitab perjanjian lama sama dengan 24 kitab Yahudi, Alkitab Ibrani. Dalam studi perjanjian lama modern, pendapat bahwa kitab-kitab tersebut bukanlah hasil karya seorang penulis tunggal, melainkan hasil sejarah penyampaian cerita yang panjang dan terus berubah, telah diterima secara umum. Oleh karena itu, pertanyaan tentang kepenulisan bukanlah tentang seorang penulis individu, melainkan tentang banyak penulis, editor, juru tulis, dan redaktur serta berbagai versi teks yang berbeda. Ya. Hal ini hampir sama dengan perjanjian baru, walaupun 13 surat diatribusikan kepada Santo Paulus. Ingat ya, diatribusikan kepada Santo Paulus. Terdapat keraguan mengenai kepenulisan 7 surat diantaranya Efesus, Kolose, Tesalonika, Timotius 2, Titus, dan Ibrani. Ada juga perselisihan mengenai penulis tradisional dari sejumlah surat yang tersisa. Misalnya kitab Wahyu secara tradisional dianggap berasal dari Yohanes, sang murid Yesus. Namun sekarang secara umum disepakati bahwa dia bukanlah penulisnya. Enggak, ini yang tertulis yang dibaca ya, Dek ya. Nah, itu satu. Kemudian literasi kedua. Mikana walaupun pakai Alkitab Sabda, Mikana ambil yang penjelasannya. Maka kita lihat teman-teman ya, di dalam Alkitab Sabda ini, situs terpercaya yang resmi punya orang Kristen. Mari kita baca. Apakah Musa adalah pengarang dari 5 kitab pertama dalam Alkitab? Mari kita baca. Pertanyaan ini telah menjadi perdebatan selama bertahun-tahun. Kecenderungan masa kini ialah anggapan. Nah, ini baru asumsi ya. Anggapan bahwa Musa mewariskan catatan-catatan yang setelah kematiannya disunting menjadi narasi kesinambungan yang kita miliki sekarang. Rujukan-rujukan Kristus dan rasul-rasulnya tentang Musa dan para nabi menyatakan keyakinan yang berlaku pada masa itu bahwa Musa mengarang kitab-kitab yang mencantumkan namanya. Bagaimanapun, ada pernyataan-pernyataan tersebar pada 5 kitab itu yang jelas bukan ditulis oleh Musa. Satu contoh ada dalam kitab Kejadian pasal 36 nomor 31. Inilah raja-raja yang memerintahkan di tanah Edom sebelum ada seorang raja memerintah atas orang Israel. Ayat itu jelas ditulis setelah ada raja-raja di Israel. Apakah bagian-bagian tersebut menunjukkan bahwa kitab-kitab itu bukan ditulis oleh Musa, atau apakah teks tersebut disisipkan setelah dia meninggal? Merupakan masalah yang masih diperdebatkan. Jadi ketika Mikana, saudariku yang bukan profesor, mengatakan bahwa pasti kitab Musa ditulis, kitab perjanjian lama ditulis oleh Musa, maka itulah definisi asumsi teologi. Itu definisinya. Ya. Nah, lalu teman-teman, mari kita lihat. Saya poin kedua. Ilah bangsa-bangsa lain. Masalahnya adalah ketika Mika membela, ada kok Tuhan utus ke bangsa Niniwe. Saya itu sedang bertanya tentang suku Amalek.
Suku Amalek ini dibunuh Tuhan dan diperangi Tuhan secara turun-temurun loh. Gak dikasih kesempatan bertobat. Pertanyaan saya yang mendasar adalah, suku Amalek ini tidak menyembah Yahweh, itu salah mereka atau salah Yahweh? Kalau salah mereka, harusnya gini dulu nih. Diutus dulu cek Rasul, hei bangsa Amalek, aku utusan Yahweh. Sembahlah Yahweh, aku bawakan bukti kepada kalian. Kalian ingkar, dibunuh Yahweh, wajar. Tapi ketika Yahweh tidak mengutus Rasul ke bangsa Amalek, apakah memang suku Amalek ini lahir untuk dihancurkan Tuhan? Sampai bayi yang dikandung, bahkan yang masih menyusui pun gak dikasih kesempatan bertobat. Tiba-tiba Tuhan yang tidak memberi kesempatan suku Amalek bertobat ini mematikan dirinya untuk menebus Paulus dan Mikana dan teman-teman Kristen yang banyak dosa. Sementara suku Amalek tidak diberi kesempatan bertobat, gak pernah diutus Rasul. Apakah ini yang definisi Tuhan rasis? Kenapa suku Amalek? Kenapa apa salah suku Amalek sampai mereka tidak pernah diutus Rasul dan mereka tidak diberi kesempatan? Makanya saya katakan ini bisa definisi Tuhan lokal dan rasis. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, Mikana, saya pertegas sekali lagi. Menurut Mikana, Nabi Israel tidak menyembah Allah. Oke lah, saya terima. Nggak apa-apa, itu kan klaim Mikana. Tapi tunjukkan dulu kalau Nabi Israel pernah nyembah Yesus. Baru 1-0. Kalau 0-0 apa hebatnya, Mika? Minimal tunjukin dulu lah. Abraham pernah nyembah Yeshua. Henok ke surga gara-gara Yeshua. Elia ke surga gara-gara Yeshua. Lah, kalau tidak ada Yeshua hadir sebagai Tuhan di dalam perjanjian lama, jangan asumsi liar dong, nanti Yahudi marah. Karena mereka nggak kenal Tuhan bernama Yeshua. Ya, nah, saya akan pertegas ayat tentang Quran, di mana Allah mengatakan, ya nih, ini Tuhan yang tidak rasis ya. Bentar. Sabar teman-teman, kita pakai data teman-teman. Quran surah Al-Isra ayat 15. Dan kami tidak akan mengazab suatu kaum sebelum kami mengutus seorang rasul. Ini baru Tuhan gak rasis. Kalau Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala menghancurkan Sodom dan Gomora, mereka sudah diutus dulu rasul, tapi ditolak sama mereka, malah dinista rasulnya, Nabi Lut alaihi salam. Tapi kalau ke bangsa Amalek tidak diperkenalkan Tuhan yang benar, ini sama saja Mikana seorang guru, ya, belum memberi pengajaran kepada muridnya. Anak-anak, kalau Mikana misalnya guru TK nih, anak-anak besok yang telat bu guru marahin ya. Kalau ada yang telat besok dimarahin, masih terima lah kenyataan, oke lah, nggak apa-apa, kan udah dikasih tahu. Ini anak-anak besok silakan masuk, nggak ada dikasih tahu, tidak beri informasi. Kalian terlambat, penggal kepala kalian. Mika, kalau memang Tuhan Mika itu menebus manusia yang berdosa di abad pertama, pertanyaan saya, apakah itu termasuk menebus dosa suku Amalek? Kenapa? Karena Tuhan Mika yang bernama Yeshua itu yang belum jadi manusia ketika masih di perjanjian lama yang disebut dengan Yahweh itu memerangi suku Amalek turun-temurun loh. Ya, saya tunjukkan datanya. Ya. Nih ya, saya tunjukin data. Nih, kita pakai data guys. Nih ya. Ia berkata, tangan di atas panji-panji Tuhan. Tuhan berperang melawan Amalek turun-temurun. Katanya Yesus menebus dosa orang jahat. Lah ini orang Amalek gak ditolongin, malah dihantam turun-temurun, gak dikasih kesempatan bertobat. Bagaimana mungkin Mika mengatakan Yeshua Tuhan Mika itu Tuhan yang tidak lokal, Tuhan yang tidak rasis, Tuhan yang untuk seluruh alam. Suku Amalek itu makhluk juga, Mika. Kalau dikatakan suku Amalek itu tegar tengkuk, yang lebih tegar tengkuk dalam kitab kalian itu Bani Israel. Yang paling biadab kelakuannya itu Bani Israel. Yang paling biadab itu Bani Israel. Bahkan Bani Israel sempat membunuh Tuhan. Setidaknya suku Amalek nggak pernah bunuh Tuhan. Ya. Jadi kalau memang Tuhan Mika tidak rasis, kenapa kejahatan Amalek? Karena mereka memang tidak tahu, mereka harus dibunuh turun-temurun. Tapi kenapa Israel, bahkan Tuhan yang kalian bunuh saja, itu masih tetap dianggap sebagai umat pilihan Tuhan, umat pilihan Tuhan. Cara berpikir seperti ini dalam ranah sosial, ini namanya rasis. Ya, kita definisikan rasis. Rasis itu
menilai, menerima, menolak seseorang karena dia beda etnis atau satu etnis dengan kita. Itu namanya rasis, berdasarkan ras. Kalau memang Tuhan Mikana itu Tuhan yang penyayang, tunjukkan kepada saya bahwa sebelum Amalek diperangi Tuhan secara turun-temurun, mereka sudah pernah diperingatkan dulu tentang Tuhan. Kalau mereka nggak pernah diperingatin, dibunuh gitu aja, ya sorry Mika ya, ini aku lagi membela suku Amalek nih. Salah mereka apa? Kalau mereka tidak menyembah Tuhan, loh itu Yehuda, Bani Yahudi juga pernah nyembah Baal dan Molok, kok nggak dihantam turun-temurun gitu loh. Malah tiba-tiba dia muncul di abad pertama menebus kalian yang berdosa. Nah ini, ya 3 poin ini saya coba untuk angkat supaya kita semua teredukasi. Bukan untuk saling menjelek-jelekan agama lain. Saya tidak masalah Mika mengatakan Abraham tidak pernah nyembah Allah. Ya udahlah nggak apa-apa, itu kan tuduhan Mika. Tapi kan setidaknya Mika juga nggak bisa berlagak sombong di hadapan saya karena Abraham juga nggak pernah nyembah Yesus. Dan saya coba tunjukkan ke saya lah, satu saja literatur ilmiah bahwa Abraham dan juga Musa pernah nyembah Yahweh. Apa mereka kenal Yahweh? Yahweh itu bukan bahasa Ibrani. Saya sudah kasih data kemarin. Ya, apa betul mereka menyembah Tuhan mereka itu Yahweh? Apa betul nih karena bisa buktikan ketika Abraham berdoa? Udah belum? Iya, Yahweh. Panjang kali kayak ceramah udah Jangan kayak apa juga. kejam-kejam. Yang saya tanya, yang ditanya apa gitu loh. Udah saya jawab tadi. Bahwa Allah tadi Nabi kamu Lut. bilang mengutus Nabi Lut. Di mana? Iya. Coba tunjukkan dulu Nabi di Lut. dalam Quran. Nih, tar. Jangan kejang lah Mika, santai lah, jangan marah-marah. Karena kamu panjang banget gitu loh. Udah gitu marah-marah lagi. Berarti menang marah. Karena iya, kayaknya jangan apa marah-marah. dendam banget sama orang Israel ini. Padahal nabi-nabinya orang Israel. enggak. Siapa yang marah sama Israel? Israel mah kesayangan aku. Israel itu kan nabi aku. Aku Ya udah. marahnya kepada Bani Allah Yahudi. tadi Kalau Yahudi itu kan keturunan Iya, tadi kamu berzina. bilang tahap-tahap. Nah, itu kan mulai kan. Loh, Yehuda kan berzina Itulah dengan kepahitan Tamar sama orang Mika. Israel. Astagfirullahaladzim, kok Mika nggak tahu ceritanya? Ya udah, Yehuda tunjukkan itu dulu dalilnya. keturunannya. Nggak usah Tapi curcol. jangan marah-marah. Kan aku nggak Jangan marah. marah-marah dong. Kamu Itu cuma jangan marah-marah ngobrol bla barusan. bla 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 gitu. Tunjukkan dalilnya Ini kalau karena Allah begitu. mengutus Lut. Iya sabar dulu dong. Ini nih. Apa Sodom dan Ini bentar-bentar. Gomora. Bah, sabar. Sabar ya Mika ya. Mika nanti nggak cantik kalau marah-marah. Aku nggak marah ya ampun. Itulah paling victim pada korban pada pelaku. Kok aku jadi ini ya. Quran surah Al-A'raf ayat 80 sampai 81. Dan kami juga telah mengutus Lut kepada kaumnya. Dia berkata, "Mengapa kamu mengerjakan perbuatan fasyiyah?" Nah, Nabi Hud bagian ini menjelaskan kedatangan para malaikat pada Lut dan azab ditimpakan kepada kaumnya Nabi Sodom, keturunan Bani Sodom, orang-orang Sodom, ya. Itu ada. Jadi satu kaum itu dimusnahkan oleh Tuhan enggak karena mereka itu enggak nyembah Tuhan aja, tidak, tapi karena mereka ingkar kepada nabi-nabi gitu loh. Gimana sih? Spill dulu di layar Al-Araf 81. Ya udah nih. Al-Araf 81 Gimana apa sih? 82? 80 81. Ya, jangan panik lah setiap orang Islam yang jawab Gimana ada saya jawaban panik? dalilnya. Saya kan mempertegas. Ya udah. Jangan panik ya Mika. Nanti kalau Mika panik nanti encok pinggangnya ya. Kan saya nggak panik, santai aja lagi. Iya. Santai ya. Santai. Tenang Mika ya. Emang agak berat kalau diskusi sama Unyun ya akui. Ya, wih, lawan berat ini ya ampun. Iya. Itu pakai kacamata tuh matanya berkaca-kaca. Matanya berkaca-kaca Mika. Jangan tegang gitu Mika, karena mukanya kelihatan tegang. Ih, nggak tegang Gitu atuh. lah. Udahlah, jangan Santai lah, itu, jangan santai lah. framing. Loh, kok framing? Nih. Walutan idh qala liqaumi ata'tunal fahisata ma sabaqakum biha min ahadin minal alamin. Tuh, kami juga telah mengutus Lut kepada kaumnya. Ingatlah ketika dia berkata kepada kaumnya, apakah kamu mengerjakan perbuatan keji yang belum pernah dikerjakan oleh seorang pun sebelum kami di dunia ini. Gitu. Jadi nabi kalau ada satu kaum yang hendak dihancurkan Allah, itu diutus dulu peringatan kepada mereka. Tapi kalau ada kaum yang dihancurkan nggak dikasih peringatan, keji banget tuh, kejam banget Tuhannya itu Mikail. Itu informasi Jangan dari Quranmu itu yang mengutus Lut itu adalah Allah, itu akurat. Sesuai dengan Lah terus maksudnya fakta Yesus historis. gitu yang ngutus dalam Quran. Coba katakan sama Mika. Kenapa?
Sebentar, sabar dulu. Ya ampun. Memang Dewa Krishna yang ngutus dalam Quran gitu? Enggak lah ya Allah. Yang mengutus Lut, Amikana jadi Lut lucu. itu bukan Ya Allah. Allah. Loh, Yang mengutus Jadi itu siapa adalah Yesus Bapak itu? Yod-Heh-Vaveh dong. Karena itu sudah mana tertulis di dalilnya? Kejadian 18. Kejadian Nah, coba. 18 sampai 19 di situ Coba. ya. Malaikat Bapak Yod-Heh-Vaveh yang menolong Lut dan keluarganya. Itu sudah pertama kali ditulis di sini, Uni. Di mana? Hello. Ditulis pertama Di kali. Kejadian Hello. 18 19. Nah, di kejadian 18-19 itu yang Kejadian mengatakan itu 18 Yahweh siapa? 19. Iya. Bapak Tidak. Yod-Heh-Vaveh bersama malaikatnya muncul di hadapan Abraham. Lalu Bapak Yod-Heh-Vaveh berbicara dengan Abraham. Kemudian malaikat Yod-Heh-Vaveh pergi ke Sodom dan Gomora untuk menyampaikan kepada Lut dan keluarganya agar mereka keluar dari kota itu karena Sodom dan Gomora akan ditunggang balikan. Yesus nggak itu? Nah, lagi. Jadi mana buktinya kalau Allah mengutus rasul-rasul ke bangsa lain? Oke, Mika mau minta bukti apa? Mika mau minta bukti apa? Iya, karena apa yang kamu bilang Lut? Sementara yang mengutus Duh, Lut itu ditanya, minta adalah Bapak Saya tanya Yod-Heh-Vaveh. Di Mika. sini sudah ditulis Mika. datanya. Saya menawarkan diri. Mika mau minta bukti apa, Dek? Ya Gini itu nih. makanya saya Minta tanya, bukti. apakah Iya, minta bukti yang apa? tertulis di dalam Quran saudari itu akurat dengan apa yang terjadi fakta Ya historis pasti dunia ini? akurat lah. Kalau Makanya akurat, saya tanya. kenapa justru kitab suci ini yang pertama sekali Oke. menuliskan dan memberitahu kepada dunia bahwa Oke, yang saya jawab. mengutus Lut Abraham adalah Yod-Heh-Vaveh karena dia mengutus kedua malaikatnya untuk menjumpai Lut di Sodom dan Gomora. Oke, saya Bahkan jawab di situ ya. Abraham tawar-menawar Oke, saya sama mute dulu Bapak. deh. Ya, tolong tunjukkan dong yang valid. Di mana buktinya kalau Allah itu pernah mengutus rasul dan nabi? Ayo Ya, dong, Mika Uni. minta bukti apa? Mika minta bukti apa? Ya terserah kamu, buktinya apa? Mana Kalau buktinya dalil kalau ada. Allah itu mengutus rasul dan nabi? Kalau dalil kan saya sudah tunjukkan tadi dalilnya. Lalu Mika minta bukti apa lagi? Ya udah, artinya ada nggak Allah itu memang secara faktanya dan realnya dia mengutus Iya, ada yang mengutus Mika nabi. minta Yang ini kamu fakta bilang Lut, apa? sementara Lut itu diutus oleh Bapak Yod-Heh-Vaveh Ya, yang dimana Mika dia mengutus ngerti fakta malaikatnya nggak? menyampaikan ke Sodom dan Gomora karena Sodom dan Gomora Mika. ceritanya sudah tertulis di sini. Mika Betul, kan? ngerti fakta nggak? Arti fakta tahu? Iya, fakta yang benar-benar Arti fakta terjadi apa? di dunia ini Ya, oke. bahwa Oke, kita bahas ya. gini, kalau Bentar. kalau Allah yang mengutus Lut, kenapa justru kitab suci ini yang pertama sekali menuliskan dan memberitahu bahwa ya Lut itu bukan diutus oleh Allah, tapi kedua malaikat Bapak Yod-Heh-Vaveh yang diutus kepada Lut dan menyelamatkan Lut dan keluarganya. Karena Sodom dan Gomora akan ditunggang. Kalau balikan. udah nanti kasih tahu ya. Kalau udah nanti kasih tahu ya. Nah, ada yang lain nggak sih? Ada yang lain? Enggak, kalau sudah selesai nanti kabarin. Kita belajar dulu teman-teman, Ya, saya silakan, ngajarin silakan. Mika bahasa Indonesia ya. Hmm. Mika, Hmm. ini arti kata fakta dalam KBBI ya. Saya nggak tahu Mika punya arti fakta dalam kamus lain, kamus rohani Kristen Indonesia, saya nggak tahu lah ya. Tapi saya pakai karena saya warga negara Indonesia, saya pakai KBBI. Teman-teman perhatikan ya, fakta adalah hal atau keadaan yang merupakan kenyataan, sesuatu yang benar-benar ada atau terjadi. Ini fakta. Tadi saya minta sama Mika, kalau Mikana mau mengkritisi bahwa Quran itu bukan fakta, maka temanya adalah apakah kitabmu dan kitab saya itu kalam ilahi, perkataan ilahi atau karangan manusia? Kenapa? Karena kalau manusia bisa berbohong. Kalau pendapat manusia bisa salah. Bahkan pernah nggak belajar tentang arkeologi dan sejarah? Arkeologi dan sejarah itu bisa diselewengkan. Jadi saya ini orang Islam, bukan berkeyakinan kepada sejarah yang diklaim orang adalah sejarah. Kenapa? Yang dikatakan sejarah sama orang itu belum tentu benar. Kenapa? Contoh, ada upaya merubah fakta bahwa Indonesia dijajah sama Belanda sekian ratus tahun, dilihat dari fakta-fakta konkret. Artinya ternyata sejarah bisa salah dan sejarah ditulis oleh pemenang. Kalau Mikana minta kepada saya fakta yang adalah laporan arkeologis tentang Al-Quran saya, hancur kitab Mika, hancur kitabmu Dek. Kenapa? Jangankan terkait tentang Musa, Abraham, mohon maaf, Yesua saja tidak ada fakta arkeologinya. Saya tunjukin data ya. Ini bukan penghujatan tapi ini adalah tentang data. Nih, teman-teman perhatikan ya. Saya selalu bawa data. Saya tidak suka asumsi liar. Jangankan Nabi Musa, Nabi Ibrahim itu adalah informasi teologi.
Kalau minta fakta dan data diketawain orang ateis nanti. Jangankan Nabi Ibrahim dan Musa, Yesus aja tidak punya fakta arkeologis. Nih, ini kata siapa? Bukan kata saya, tapi kata seorang profesor. Nih, para arkeolog telah bertahun-tahun menggali untuk mencari bukti nyata bahwa Yesus pernah ada. Masalahnya, ini CNN ya Mika, tidak ada bukti fisik atau arkeologi yang pasti tentang keberadaan Yesus. Mika, adekku yang cantik, jangankan bicara tentang Musa. Mika tahu nggak, sampai detik ini para arkeolog, para ahli sejarah itu masih bertanya, apakah Musa ini tokoh eksis atau tidak? Kenapa? Pada saat Mesir kuno itu sudah identik dengan tulisan-tulisan batu. Tidak ada satupun arkeologi menemukan fakta bahwa Musa itu pernah tertulis dalam fakta arkeologis. Makanya saya pernah bilang sama RK, yang namanya nabi-nabi dalam buku teologi, kitabnya Yahudi, kitabnya Kristen, kitabnya orang Islam, itu bukan fakta historis. Karena kalau ternyata itu adalah kitab historis, berarti itu bukan firman Tuhan, tapi hasil penelitian. Nah, satu-satunya manusia yang ada dalam kawasan teologi yang terbukti secara historis itu eksis hanya Nabi Muhammad SAW. Datanya mana? Saya tunjukkan, Mika. Ini kalau diskusi sama saya ini pasti dapat data, pasti dapat informasi, ilmu yang ada, bukan asumsi. Karena saya terlarang asumsi menurut agama saya, ya. Tahu katakan tahu, tidak tahu katakan tidak tahu. Jangan sok tahu. Nah, bukti keberadaan Nabi Muhammad diakui oleh situs arkeologis. Mana itu? Ini di museum ada nih fakta empirik bahwa Nabi Muhammad itu eksis sebagai tokoh, bukan sebagai oknum yang dibunuh ya. Eksis sebagai tokoh. Ini adalah koin, ditulis, diletakkan di museum britishmuseum.org. Ini ada tulisan La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Artinya tokoh ini eksis keberadaannya karena ada di dalam koin yang dituliskan bahwa dia eksis sebagai Rasul dan Nabi. Ini fakta historis. Pernah belajar arkeologi nggak? Pernah nggak belajar arkeologi? Nah, ini prasasti namanya. Prasasti ini ditemukan tidak ada Tuhan selain Allah, Muhammad adalah Rasul Allah. Prasasti ini menunjukkan tokoh ini eksis. Kalau Yesus tidak pernah ada, yang ada adalah tulisan dari Tacitus dan Flavius Josephus, bukan tokoh, oknum yang dibunuh. Dan itu juga nggak jelas Yesus mana. Yesus kan banyak. Yesus Barabas, Yesua bin ini, bin itu. Tidak ada data empirik, arkeologi dan fakta yang menunjukkan Yesua itu eksis. Kalau Mika minta kepada saya data arkeologi Musa, jangankan saya, seluruh orang yang belajar arkeologi dan secara sejarah yang sudah bongkar-bongkar prasasti Mesir kuno tidak pernah menemukan kalau ada tokoh bernama Moses. Karena tokoh Moses atau Musa ini bukan fakta sejarah, tapi fakta teologi, diakui oleh orang beragama. Gitu. Paham ya, Dek? Paham ya? Paham dong? Ya, paham. Ya, paham. Ya, paham, Bos. Nah, kalau begitu saya mau tanya. Terus yang di dalam Quranmu ada di situ Nabi Musa. Itu bangsa mana? Diutus ke bangsa mana? Baik. Dengarkan saya saudariku yang cantik berkata. Ya udah jawab aja. Aduh. Santai lah. Nabi Musa di dalam Quranmu itu Bani mana? Bangsa mana? Kan kamu bilang Nabi Musa itu bukan tokoh historis. Dia diutus ke Bani Israel. Kenapa? Masih nikah? Katanya tadi Nabi Musa orang Israel itu tidak tokoh historis tapi tokoh teologis. Cuman kamu? Iya betul. Tapi di dalam kitab ada Nabi Musa, ada Nabi Yahya, ada Nabi Zakaria. Nah itu semua orang mana itu? Bangsa mana itu? Ya kalau Nabi Musa kan sudah saya jawab, Bani Israel. Orang Israel. Nabi Zakaria juga Bani Israel. Jadi kamu mau mengatakan kalau isi kitabmu itu tidak sesuai dengan fakta historis? Kena sekap Mbak Dedia. Kalau fakta itu kamu mengatakan jangan bahwa ketawa Nabi dulu. Musa ini itu kalau ada Uni bukan sudah tokoh nyata. Ternyata dalam kitabnya ada Nabi Musa, ada Nabi-Nabi Israel. Berarti kamu itu ya kan menampar mukamu sendiri Uni. Enggak lah, kok menampar? Saya mengatakan kamu kan bawa referensi dari orang-orang yang tidak percaya kepada Musa atau kepada Yesua.
Kamu kan membantah mereka itu tokoh historis. Sementara dalam Iya, kitab betul. Al-Quran ada Musa, ada Zakaria, Betul. ada Yahya. Betul. Kamu bilang itu Betul. diutus ke Bani Israel. Berarti isi kitab itu Betul. nggak sesuai dengan fakta historis dong. Kalau begitu, karena mereka Loh, bukan kok nggak tokoh nyata. sesuai? Lah kan Kok tidak ya sesuai? Tuhan, tadi kan katamu Alasannya seperti kenapa? itu, Uni. Kan kamu bilang tadi Nabi Musa itu katanya Jangan bukan kejam, tokoh jangan kejam, historis. santai. Tarik napas, tarik napas. Dengar. Panjang lebar Kalau ngomong ada- bab. Ternyata hanya satu nggak diizinin saya kalimat menjawab. saja kena Boleh jawab, sama deh Uni. Di dalam Iya, nggak kitabnya apa-apa. banyak sekali Nggak apa-apa nabi-nabi deh. orang Israel. Kalau menurut Mika saya diskak nggak apa-apa lah, saya ngalah aja. Ya, iya saya jawab dong. lagi ya. Masa Iya, kamu iya, Mika ambil hebat, Mika hebat. referensi Boleh nggak dari nih? orang-orang yang Boleh nggak? menyangkal Tuhan Yesus Hamasiah Wah, dan nggak menyangkal Nabi Musa, ya orang Boleh Israel. nggak nih jawab nih? Nggak boleh. Loh, kamu Boleh tadi nggak kan sudah panjang lebar ngomong sana, Oh, iya, udah, panjang sana. Sementara dalam katanya saya kitabnya bisa. banyak nabi-nabi. Ya udah. Betul, karena itu bukan Ya, fakta kalau sejarah, betul. karena itu adalah kalam ilahi. Ya udah, ya udah. Al-Quran adalah firman Tuhan. Al-Quran adalah informasi dari Tuhan. Kalau Nabi Muhammad menggali-gali dapat informasi, itu namanya asumsi. Sama seperti maaf Paulus Oke, ya. Oke, Paulus jawab dulu, dan jawab dulu penulis Uni, kitab Uni. Lukas. Jangan kejang-kejang, jangan ini dulu, jangan Kok apa? kejang? Iyalah sampai bawa Paulus lah Makan segala lama. macam. Gini, Kok nggak boleh kalau bawa Paulus? memang isi kitabmu itu sesuai dengan fakta historis, lalu tunjukkan literasinya. Kalau pernah ada yang bernama Musa diutus kepada Bani Israel, diutus oleh Allah. Oke. Ada nggak literasi dari orang Israel itu sendiri atau dari tulisan Nabi Musa itu sendirilah, ya? Atau pengakuan dari Musa Oke. itu sendiri pernah diutus oleh Allah? Ya, silakan jawab. Oke, saya jawab. Karena kita Oke. bahas Nabi Musa karena dia Ya, fenomenal. Oke, ya, oke. Saya jawab ya. Menurut orang Yahudi ya, Mika ya. Menurut orang Yahudi ya. Saya kasih data ya. Ini Mikana minta menurut Dari orang Yahudi, Nabi teman-teman Musa, ya. dari Nabi Musa itu sendiri mengaku Iya. dia diutus oleh Mika, saya mau jawab nggak Allah. boleh, Ya, silakan, udah, gimana silakan, silakan. sih? Nabi Musa Boleh nggak? mengakui di dalam tulisan Boleh nggak sendiri nih? diutus oleh Allah. Ya, silakan. Nabi Musa. Loh, emang ada catatan Nabi Musa, Mika? Loh, katanya Nabi Musa diutus ke Bani Israel. Ada di Al-Quran. Kalau di Al-Quran banyak Nabi Musa Ah. mengatakan bahwa dia Oh, adalah jadi Rasul. orang yang Israel minta ini pernah ibu punya kemana? nabi namanya Nabi Musa diutus oleh Allah. Oh iya, jelas. Iya. Ya, ya udah, silakan tunjukkan dalilnya, datanya. Oke, saya tunjukin datanya menurut orang Israel ya. Bentar. Jangan marah-marah lah, Mika, nggak asik loh marah-marah. Saya Ya. takut kalau dimarah-marahin sama Mika. Nih, dengarkan baik-baik. Mika minta orang Yahudi memvalidasi bahwa Musa diutus oleh Allah ya guys. Ini dia. Saya orangnya Itu pakai siapa data itu? Orang terus, Yahudi Mika. mana itu? Orang Yahudi mana? Lo katanya Ya lagi udah, tunjukkan Yahudi. dulu, tunjukkan dulu. Ini boleh nggak sih saya jawab? Iya, iya, iya. Boleh. Pakai data ya. Nggak kayak Mika dari tadi asumsi mulu, nggak pakai data ya. Boleh ya? Gak pakai data katanya. Nih. Sarapan Loh, pagi. loh, diganggu Sarapan lagi. pagi ya? Nah, Itu sarapan lagi nggak pagi. boleh. Nih, ya iya. Rabi abad ke-10 yang sangat berpengaruh namanya Rabi Sadia Gaon Ben Joseph. Dia mengatakan bahwa Bentar dulu. Yod-Ev-Vave itu Allah bukan Yeshua. Ini Allah. Loh, kok gitu Mika? Ini loh Mika datanya. Rabi Sadia Gaon, tafsir Rasak, Genesis 1 ternyata Tuhan yang mengutus Yeshua adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah Rabi Yahudi. Sekarang tunjukkan satu Rabi Yahudi yang mengaku bahwa Tuhan Yahweh adalah Yeshua. Gantian kan. Itu Rabi orang mana? Rabi Silakan Yahudi. Ya udah, Loh. karena gini, itu orang Yahudi. Kalau ada yang berkata seperti itu, artinya dia mengenapi nubuatan Bapa di Yeremia 23:27 bahwa dia mengganti nama Yehova menjadi nama berhala. Nyerang-nyerang Rabi Loh, dia. ya iya dong. Tunjukkan Ya udah, data gini aja, Rabi gini aja. Yahudi pernah mengatakan Yahweh adalah Yeshua. biar lebih valid. Tunjukkan dalilnya, datanya dari Nabi Musa pernah mengakui diutus oleh Ada. Allah. Kenapa orang Yahudi itu, Ada. orang Yahudi yang melanggar firman Elohim itu masih Ada. mengganti nama Yehova Ada. menjadi Allah? Ya kan, sungguh nekat. Sejak kapan nama Tuhan itu Yod-Ev-Vave? Saya tanya. Yeremia Tunjukkan di dalam- 23:27 akan ada Sabar yang merancang dong. melupakan namanya demi berhala, demi Baal. Mika, jangan Nah, marah-marah, gini kita aja. diskusi. Kalau memang betul Allah mengutus Nabi Musa ke Bani Israel, mana pengakuan Nabi Musa itu sendiri dalam tulisannya beliau diutus oleh Allah kepada Bani Israel? Silakan. Nah, Mika dengarkan saya baik-baik, jangan berulang ya, Dek ya. Jangan diulang ya. Udah tunjukkan datanya. Belum jawab lagi, ganggu. Saya jawab nih. Ya. Saya akan transfer duit 1 juta Udah buat nggak- kalian. Duit bukannya cuma kayak gini ada tuh. 1 juta, jangan sombong dong. 1 juta, 1 juta. Enggak sombong, masa bagi-bagi duit dibilang sombong? Iya, nggak usah Mikana pakai. 1 sombong, juta merendahkan aja orang yang sombong. punya. Merendahkan orang yang cuma punya duit 1 juta, Mikana parah ini ya Allah. Ya udah, kamu nantang-nantang pakai duit sih. Sombong. Ya udah gini aja. Ya, karena saya Kalau mau memang berbagi. betul Saya mau Allah beli data.
Saya mau jawab gimana, mau jangan dipotong-potong. Saya kan orang Islam, boleh bersedekah dan berzakat termasuk kepada Oten. Apalagi saya mau beli data. Saya tidak mau. Oten, aduh ya Allah diganggu mulu Udah, nih. Enggak. udah gini aja, tunjukkan Buat seluruh- data kalau Iya, betul ini. isi kitabmu itu sesuai dengan fakta historis. Ini Ada nggak pengakuan dari Nabi Musa itu sendiri pernah mengaku diutus oleh Allah? Mika, kan saya sudah bilang, saya akan kasih uang 1 juta buat seluruh manusia di ujung kulon, di ujung manapun berada, jika mampu menunjukkan satu saja buku yang pernah ditulis Musa. Musa tidak ada bukunya di dunia ini dia menulis mengaku aku diutus Allah. Ada di Al-Quran, ada. Di Al-Quran banyak dalilnya. Bahwa Allah berfirman kepada Musa, Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni. Kalau dalam kitab karangan manusia ini tulis Itu di zaman Septia tahun Jinta, 14 itu kan? nggak ada. Tahun 14 kan? Iya betul. Nah, tahun 14 coba kamu baca dari ayat 9 sampai 14. Coba kamu baca. Ya, kenapa di situ? Tahap Iya. 14. Iya, ayat 9 sampai terus? 14. Coba kamu baca dulu. Oke. Ntar. Udah lari lagi ya Mika ya. Nggak bisa menjawab yang mana orang Yahudi yang mengatakan Yahweh itu Yeshua. Nggak dijawab. Nggak Ya, asik Mika nih. Mika Ini cuma beraninya para ngelempar. rasul Rabi Yohanan. Mana? Rabi Mana Yohanan. Yohanan mengatakan? Mana Loh, Yohanan di kitab mengatakan di kitab bahwa Yahweh Injil. Yeshua? Ya di kitab Ya, Injil. mana? Mana? Ya udah tunjukkan dulu dong, tunjukkan dulu. Ya, Baca udah. dulu, baca Apa tadi dulu. yang bilang Baca lah, dulu. minta tolong. Kayak ini nuduh Ya, dulu, baca minta dulu tolong itu. lah. Ya, Quran surat Toha ayat berapa? Ayat berapa? 9 Mika? sampai 14. 9 sampai 14. Saya bacakan ya. Yohanan nyembah Yesus kapan itu? Maaf. Allah, Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwa lahul asmaul husna. Tuh. Wa hal ataka hadisu Musa. Wah, ini bukti kalau Nabi Musa dikirim sama Allah dong. Nih, dan sudahkah sampai kepadamu wahai Muhammad perihal tentang Musa? Isra'a naran faqala li ahlihim kusu inni anastu naran la'alli atikum minha biqabasin au ajidu 'alan nari huda. Ketika ia melihat api lalu berkatalah ia kepada istrinya, berhentilah, sesungguhnya aku ada melihat api, semoga aku dapat membawa kepada kamu satu cucuhan daripadanya, atau aku dapat di tempat api itu petunjuk jalan. Lanjut, sampai ayat berapa nih? Saya suka disuruh baca Quran di roomnya Kristen nih. Iya, Sampai belas. enggak apa-apa. Falamma atahanu di ya Musa. Maka apabila ia sampai ke tempat ia mendatangi api, ia dipanggil, wahai Musa, inni ana rabbuka fakhla'na laika innaka bilwadil muqaddasi tuwa. Ini nggak panjang, sorry salah. Innaka bilwadil muqaddasi tuwa. Sesungguhnya aku Tuhanmu, maka lepaskan kedua terompahmu, karena sesungguhnya engkau berada di lembah yang suci, lembah tua. Ayat 13. Wa ana akhtartuka fastami' lima yuha. Dan aku telah memilih engkau, maka dengarkanlah apa yang engkau wahyukan. Nah, ini bukti kalau Musa diutus Allah. Ini kok Yahweh. Yahweh mah nama baru. Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimus salata li zikri. Allahu Akbar. Wah, bukan Yahweh Mika. Yesus belum ada ini. Mana mungkin Yesus nutus Nabi Musa. Orang Yesus saja manusia. Tolong panggil nama dengan benar dong. Ini kan Yeshua. Ya, maaf. Ini bukan Yeshua yang ini ngutus. sih. Iya, minta Bukannya maaf. Kan ingat. kebiasaan sama otak. Jangan Ya marah udah. Mika. Bukan marah, aku ngingetin. Iya. Yeshua kan baru lahir di abad pertama. Ya Masih udah zaman baca, Nabi Musa. nggak usah ini. Nggak Udah dibaca semua, udah. barusan. Oke. Udah. Apakah di tahap 9 sampai 14 ini ini akurat apa yang pernah dialami oleh Nabi Musa itu sendiri, orang Bani Israel? Bukan cuma akurat. Oke, karena gini. Baik. Ini tulisan Nabi Musa bukan ya? Bukan tulisan Nabi Musa. Itu kan bukan. Oke. Emang Al-Quran kayak Bible karangan orang? Bukan. Nah, itu Al-Quran mulai itu ini. kalam ilahi. Jangan ini dong. Kita buktikan yang mana karangan, yang mana kopas. Oke, boleh. Kita akan tunjukkan di sini. Boleh. Yang Al-Quran mana itu karangan dan mana ilahi, kopas. bukan karangan manusia. Karangan atau kayak kitab kopas. Lukas. Iya, kita akan tunjukkan teman-teman kitab siapa sebenarnya yang karangan dan kopas ya. Jadi di tahap 9
Taha ayat 9 sampai 14 ini kisah Musa. Yang dimana di ayat 10 kan di situ di Musa melihat api dan disuruh tanggalkan itunya apa itu? Iya. Karena yang dia pijak itu suci katanya kan di situ toh. Tanggalkanlah Iya, kedua betul. terompamu, yaitu ayat 12. Pertanyaannya apa buruan nih? Enggak Sebentar, sabar. Ya. Sabar. Karena begini ya. Semangat nih. Kenapa? Oke, jadi isi Taha 9:14 ini mirip kisah Nabi Musa di Keluaran 3. Di Keluaran 3. Nah, kalau ini saudara-saudaraku, ini tulisan Nabi Musa itu sendiri. Pengakuan dari Nabi Musa itu sendiri. Ini saya tunjukkan dalilnya saudara-saudaraku ya, saya bacakan ya. Jadi kita akan belajar siapa sebenarnya kitab siapa yang karangan dan Kopas ya. Jadi ini Keluaran atau kitab Semot ini tulisan Nabi Musa itu sendiri, pengakuan Nabi Musa itu sendiri. Saya bacakan ya. Adapun Musa, dialah yang menggembalakan kawanan domba Yitro, mertuanya seorang imam di Midian, dan dia menggiring kawanan domba itu ke sebelah padang gurun dan sampailah dia ke gunung Elohim yaitu Horeb. Dan malaikat Yahweh menampakkan diri kepadanya di dalam nyala api dari tengah-tengah semak belukar, dan dia melihat dan tampaklah semak belukar itu menyala-nyala dalam api, tetapi semak belukar itu tidak terbakar hangus. Dan Musa berkata, aku akan melihat ke sisi lain sekarang dan memeriksa penglihatan yang hebat itu, mengapa semak belukar itu tidak terbakar hangus. Dan Yahweh melihat bahwa dia menyimpang ke samping memeriksanya, dan Elohim memanggil ia dari tengah-tengah semak berduri itu, dan berkata, Musa, Musa, dan dia menjawab, inilah aku. Lalu dia berfirman, jangan mendekat ke sini, tanggalkanlah kasutmu dari kakimu, karena tempat kamu berdiri itu adalah tanah kudus. Dan lagi dia berfirman, akulah Elohim leluhurmu, Elohim Abraham, Elohim Ishak, dan Elohim Yakub. Dan Musa menyembunyikan wajahnya karena dia takut memandang Elohim. Dan Yahweh berfirman, aku telah memerhatikan dengan sungguh-sungguh kesengsaraan umatku di Mesir, dan aku telah mendengar jeritan mereka yang disebabkan oleh para pengawas budak, sebab aku mengetahui penderitaan mereka. Dan aku telah turun untuk melepaskan mereka dari tangan Mesir, dan menuntun mereka keluar dari negeri itu ke suatu negeri yang baik dan luas, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya, ke tempat orang Kanaan dan orang Het dan orang Amori dan orang Peris dan orang Hewi, ya. Jadi di sini Nabi Musa diutus oleh Bapa Yahweh. Jadi kronologinya jelas. Kenapa Nabi Musa berjumpa dengan Tuhan di Gunung Horeb? Karena Bapa Yahweh mau menjumpai Nabi Musa untuk menyampaikan bahwa dia akan mengutus Nabi Musa untuk melepaskan orang Israel dari perbudakan orang Mesir. Sehingga di sini Nabi Musa kan bertanya nih. Dan Musa berkata kepada Elohim, sesungguhnya aku akan datang kepada Bani Israel dan berkata kepada mereka, Elohim leluhurmu telah mengutus aku kepadamu. Dan mereka bertanya kepadaku, siapakah namanya? Aku harus mengatakan apa kepada mereka? Dan berfirmanlah Elohim kepada Musa, aku ada yang aku ada. Lalu dia berfirman, engkau akan mengatakan hal ini kepada Bani Israel. Aku ada telah mengutus aku kepadamu. Dan Elohim berfirman lagi kepada Musa, katakanlah demikian kepada Bani Israel, Yahweh Elohim leluhurmu, Elohim Abraham, Elohim Ishak, dan Elohim Yakub telah mengutus aku kepadamu. Itulah namaku untuk selama-lamanya, dan itulah pengingat bagiku turun-temurun. Jadi di sini teman-teman, sudah ditulis duluan. 1500 tahun sebelum Masehi, sudah ditulis di Keluaran 3. Dan apa buktinya? Bapak Yahweh juga berfirman kepada Harun. Ada yang mengkonfirmasi bahwa memang Nabi Musa itu ditulis oleh Bapa Yahweh Elohim yang Maha Kuasa, bukan diutus oleh Allah. Lalu ribuan tahun kemudian muncul kitab dari Arab, yang dimana isinya hampir mirip sama kisah Nabi Musa yang berjumpa sama Tuhan, yang dari semak belukar ada api, ada suara keluar dari api itu, disuruh tanggalkan kasutnya. Tapi di kitab mereka malah namanya jadi Allah. Sementara apa yang dalam Nabi Musa itu, dia itu berjumpa sama Bapa Yotevave, Bapa Yahweh, bukan sama Allah. Jadi dari sini kita bisa menilai sebenarnya kitab siapa yang karangan dan terindikasi Kopas, ya. Sebab Keluaran 3 itu tulisan Nabi Musa itu sendiri, dan dikonfirmasi oleh Nabi Harun, bukan Nabi Harun, Imam Harun, karena Bapa Yahweh juga berbicara kepada Harun. Harun itu diutus untuk bersama dengan Musa melepaskan bangsa Israel dari tanah Mesir. Nah, dari sini bisa kita nilai
informasi kita mau mengenai Musa. Itu seperti apa? Kok bisa jadi beda ceritanya? Sementara kitab suci ini sudah terlebih dahulu memberitahu kepada kita yang ditulis Nabi Musa itu sendiri. Pengakuan Nabi Musa itu sendiri bahwa Yahweh lah yang berfirman kepada Musa, bukan Allah. Mika sudah selesai. Oke. Terima kasih Mika sudah memberikan kitab Keluaran pasal 3. Kalau Mika nggak ngasih ayat ini, dari tadi saya lupa bawa ayat ini. Tapi saya bersyukur dan terima kasih kepada Mika yang cantik telah membawakan ayat ini sebagai bukti bahwa Bible tidak ditulis oleh Musa. Makasih banyak Mika. Duh Mika, untung Mika kasih, kalau nggak saya nggak ingat bawa ayat ini. Ya, makasih banyak ya Mika ya. Teman-teman perhatikan baik-baik ya. Ini perhatikan baik-baik bagi yang berakal, bagi yang memiliki pikiran. Mikana mengatakan Keluaran pasal ketiga nomor 1 ditulis oleh Musa. Mika bisa bahasa Indonesia nggak? Pernah belajar mengarang nggak dulu waktu belajar bahasa Indonesia? Masa penulisnya itu adalah penulis orang pertama itu merujuk kepada orang kedua? Adapun Musa, kalau memang Musa yang menulis, bukan adapun Musa, adapun saya biasa mengembala kambing dan domba Yitro mertua saya imam Midian dia. Sekali ketika saya menggiring kambing domba itu ke seberang padang gurun, masa dia menceritakan dirinya sendiri dengan sudut pandang orang kedua? Ini bukti kalau bukan Musa yang mengarang kitab ini, tapi orang lain yang menceritakan tentang Musa, lalu membubuhkan nama Tuhan itu Yahweh. Padahal dalam Septuaginta tidak ada kata Yahweh, yang ada adalah kata Theos. Mana ada, Yahweh ini, Yod-Ewawe ini baru muncul di abad ke-10. Mika cantik. Masa kayak begini dibilang Musa yang tulis, nanti si Mikana bikin tulisan. Adapun si Mikana nggak diterima jurnalnya. Ini ngapain lu Mika? Pasti gitu dosennya bilang. Mika, tuliskan tentang dirimu ya. Iya Pak dosen. Adapun si Mikana, dia suka pakai kacamata live streaming bersama Uniriva. Dia marah-marah kalau diskusi, kalau nggak diturunin biasanya gitu. Udah, jangan framing. Jangan menyerang pribadi. Iya. Enggak, Mikana cantik kok. Artinya di sini bukti secara konstruk bahasa, bukanlah Musa yang menulis, tapi orang menulis atas nama Musa, menceritakan tentang Musa. Jadi kenapa tidak ada kata Allah dalam kitabnya orang-orang ini? Karena Nabi kami melalui riwayatnya kemudian disampaikan kepada Ibnu Abbas telah menceritakan dalam kitab Bukhari nomor 2488, wahai sekalian manusia, kaum muslimin, bagaimana bisa kalian bertanya kepada ahli kitab sedangkan kitab kalian yang diturunkan kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam adalah kitab paling baru tentang Allah. Nih, hanya Al-Quran yang memuat tentang Allah. Kenapa? Kenapa tidak ada di kitab yang lama itu kata Allah? Kalian membacanya dengan tidak dicampur aduk. Dan Allah telah memberitahu kalian bahwa orang-orang ahli kitab, nih penulis kitab ini nih, mereka telah merubah apa yang telah Allah tetapkan. Makanya Mika sudah mengakui nama Yahweh katanya dirubah jadi Theos, jadi Kurios. Itu fakta. Mika aja sudah tahu kalau kelakuan penulis kitab Mika suka ngerubah-ngerubah. Jadi LAI dirubah jadi Allah. Sedangkan kenyataan aja kita bisa lihat mereka suka merubah nama Tuhan jadi Allah, apalagi cuma jadi YHWH. Mana itu arti YHWH itu apa? Emang iya gitu Musa panggil ya YHWH, ya Yahweh? Mustahile, karena ini bukan Musa yang menulis. Makanya saya bingung ketika Mika mengatakan, mana dalil Musa mengatakan sendiri di dalam kitab di luar Al-Quran bahwa dia diutus oleh Allah. Ya nggak ada lah, orang kitab Musa aja mana ada. Karena apa yang disampaikan kepada Musa itu Taurat, yaitu wahyu Tuhan. Jangankan kitabnya Musa, Musanya ditolak Bani Israel. Kan Musa udah bilang, selagi aku hidup saja kalian sudah tegar tengkuk, apalagi setelah aku mati kalian akan berlaku busuk, menyeleweng, mengkhianati. Inilah bukti kalau kalian umat Kristen itu menerima informasi tentang Tuhan dari orang yang tegar tengkuk, suka mendengar kabar bohong, suka nipu-nipu. Yesus jadi dikatakan anak haram sama mereka, jahat emang mereka itu. Sayangnya kalian dapat informasi tentang Tuhan malah dari Yahudi. Kan mereka suka nipu. Orang Yesus saya dikitakan dari Bajebul, jahat mereka itu. Kami dapat informasi dari Nabi yang tidak pernah berdusta. Namanya dengan benar. Oh ya, maaf. Yeshua. Ya, gitu. Jadi kenapa tidak ada kata Allah di dalam kitab karangan manusia yang nggak tahu siapa menulis? Kan asma Allah itu mulia, Mika. Masa Allah nggak bisa menjaga namanya? Makanya saya tantang kemarin orang Kristen, tunjukkan satu saja bahwa nama Allah pernah dipanggil kepada berhala. Kalau Yeshua udah banyak. Yeshua bin Nun, orang penjahat aja namanya Yeshua. Nama Yeshua mah nama biasa, Mika. Yeshua Barabas tuh penjahat. Dia gantiin Yesus katanya. Padahal dalam kitab Amsal pasal 21 nomor 18, pengkhianat sebagai ganti orang jujur. Kristen malah terbalik, orang jujur gantiin pengkhianat.
Aneh sih doktrinnya kalian ini loh. Jadi wajar tidak ada lagi kata Allah di dalam kitab karangan manusia, karena nama Allah itu terjaga dari penistaan. Nggak mungkin loh kata Allah ada dalam kitab yang bercampur dan ditulis oleh orang-orang yang dilaknat sama Allah Subhanahu wa taala ini. Wajar kalian Yahudi Nasrani nggak lagi menemukan nama Allah dalam Quran, dalam kitab kalian, karena kitab kalian ini bukan firman ilahi, tapi dan asumsi orang. Kalau Al-Quran saya jelas kalam ilahi. Mana ada satupun kitab yang mengaku aku adalah petunjuk. Zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Mana ada orang Islam berantem tentang siapa Allah? Mikana sama Agatha tentang akulah dia aja berantem. Apa iya itu yang disebut dengan petunjuk? Bukan. Yang namanya karangan manusia pasti penuh asumsi, pasti penuh kesalahan, kontradiksi, distorsi, ayat tambahan. Namanya juga manusia penuh dengan kesalahan. Kalau Tuhan yang nggak mungkin salah lah Mika. Makanya Al-Quran itu adalah kalam ilahi terbukti secara rasional. Karena Al-Quran itu tidak ada kontradiksi dan tidak ada distorsi. Karena Al-Quran adalah kalam ilahi yang terbukti fakta-fakta konkret ada di dalamnya, terverifikasi oleh saintifik. Contoh, masa Rasulullah SAW bisa tahu isi perutnya perempuan? Emang Rasulullah pernah ngebelah? Ada Quran surah Al-Alaq, surat mengatakan tentang halakah. Ternyata terverifikasi setelah USG. Masa Rasulullah itu belum pernah naik ke langit sebelum dia Isra Mi'raj, dia sudah bisa memberitahukan bahwa nanti bumi itu dan matahari berkeliling melalui sumbunya. Dia kan bukan seorang astronomi itu, bukan. Inilah bukti kalau beliau itu adalah orang yang menyampaikan wahyu Tuhan. Nabi Muhammad tahu kalau nanti Romawi sama Persia bakalan hancur. Lah Yesus hari kiamat aja nggak tahu. Katanya Tuhan. Gimana tuh? Banyak lagi perkataan Yesus yang Udah terbukti. Kata Yeshua bilang begini, di antara kita ini ada Udah yang belum? tidak akan mati. Ya Tahu-tahu ada yang ampun. mati. Ya udah. Artinya Yeshua mah gagal berbuat. Lanjut. Nah gini nih ya, karena terbukti kitab siapa yang karangan dan kopas, karena yang pertama sekali menuliskan tentang Nabi Musa yang berjumpa sama Bapa Yahweh, bukan berjumpa sama Allah, adalah kitab suci ini. Nah kenapa di situ di Keluaran 3 Nabi Musa disebutkan ya Musa, adapun Musa, karena memang kitab suci ini dari Kejadian sampai Wahyu itu menuliskan atau mengatakan atau menceritakan tentang siapa itu Yeshua HaMashiach adalah Yahweh Elohim itu sendiri. Makanya kebanyakan nabi-nabi itu kalau menulis firman Tuhan bukan aku ya. Karena aku adalah aku itu hanya Bapa yang berfirman seperti itu. Sebab di Keluaran 3 atau kitab Torah itu menuliskan siapa itu Bapa, apa itu firmannya, apa yang pernah terjadi, apa perbuatannya. Sehingga hanya Bapa Yahweh lah yang berkuasa. Makanya di situ di Keluaran 3 adapun Musa untuk juga menceritakan atau untuk menjelaskan secara ya eksplisit bahwa Musa itu yang bertemu sama Yahweh. Itulah kenapa dikatakan di situ adapun Musa. Sebab Nabi Musa itu sudah diperintahkan oleh Bapa. Jelas-jelas ada perintahnya, yaitu untuk menuliskan firman-Nya, ada jelas-jelas. Jadi kalau ada orang yang menolak, ya silakan saja, tapi jelas-jelas perintah Bapa di Keluaran 17:14. Lalu berfirmanlah Yahweh kepada Musa, tuliskanlah hal ini ke dalam sebuah kitab. Disuruh tulis, ada perintahnya disuruh tulis. Artinya apa yang pernah dilakukan oleh Bapa kepada Bani Israel, kepada orang Israel, disuruh tulis. Makanya Nabi Musa itu menulis kitab. Dia penulis kitab Torah, yaitu Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Jadi apa yang ditulis Nabi Musa, apa yang dialami oleh Nabi Musa, kemudian ribuan tahun ada juga kitab dari Arab menuliskan tentang Musa, tapi ceritanya jadi berbeda. Bahwa Allah yang datang menjumpai Nabi Musa. Sementara Nabi Musa mengakui dia berjumpa sama Bapa Yahweh Elohim yang Maha Kuasa, bukan berjumpa sama Allah. Bahkan banyak nabi-nabi dari Israel, tidak ada satupun yang mengakui mereka itu berjumpa sama Allah. Kalau si Uni ini bangga ya, kalau nama Allah itu terjaga terus-menerus. Tuhannya orang Hindu pun sama, diterjemahkan kitab mereka ke berbagai bahasa di dunia ini, sama nama Tuhannya. Begitu pula Buddha, pokoknya agama-agama lain, ketika kitab mereka, buku mereka diterjemahkan ke berbagai bahasa, nama Tuhannya tetap sama. Tetapi memang hanya kitab suci dari Israel ini loh, hanya ini satu-satunya di seluruh alam semesta ini. Ketika ini diterjemahkan ke seluruh dunia, nama Bapa diganti. Karena apa? Karena Bapa sudah menubuatkan, ya. Bapa itu maha tahu bahwa akan ada yang merancang melupakan namanya demi Baal, demi berhala, yaitu Yeremia 23:27. Sehingga Bapa mengetahui apa nanti yang akan terjadi masa akan datang, karena dunia ini sudah dipengaruhi roh kegelapan. Diam dulu sayang. Stop. Jangan berisik dulu sayang.
Jadi si Satanos itu kan malaikat yang pernah tinggal di surga. Dia tahu siapa itu sang pencipta. Siapa itu sang pencipta yang sejati? Dialah Yahweh Yeshua HaMashiach. Makanya dia menghasut para penerjemah untuk mengganti namanya. Makanya setan ini pintar memainkan perasaan dan pikiran manusia. Udah nggak apa-apa, terjemahkan aja namanya jadi ini, sama aja. Padahal dia nggak sadar kalau dia sudah disesatkan oleh si Satanos. Karena apa? Si Satanos ini nggak mau kalau nama Bapak Yahweh Yeshua HaMashiach ini disembah, dipuji oleh seluruh dunia ini. Karena apa? Dia ingin menyamai yang maha tinggi ini, ya. Sehingga hanya kitab suci dari Israel ini. Tapi Bapak kan sudah menubuatkan, makanya itu terjadi. Itulah kenapa saya bangga. Oh ya, terjadi. Apa yang dinubuatkan oleh Bapak itu terjadi. Bahwa memang para penerjemah itu telah mengganti namanya karena Bapak sudah menubuatkan di Yeremia 23-27. Tetapi saudaraku, kalau buku dongeng, tokoh dongeng diterjemahkan ke berbagai bahasa di dunia ini, tokoh dongeng di situ tetap sama. Kenapa si Satanus nggak tertarik untuk menyesatkan itu? Kenapa? Itu cuma dongeng, ya kan? Tapi kenapa kitab suci dari Israel ini ketika diterjemahkan ke seluruh dunia, nama Bapak diganti? Karena si Satanus tahu bahwa hanya Bapak Yahweh Yeshua HaMashiach sang pencipta, sang juru selamat yang maha kuasa, ya. Tetapi Bapak juga berfirman, menubuatkan, yaitu Matius 24 ayat 35. Sekalipun langit dan bumi berlalu, tetapi firmanku tidak akan pernah berlalu. Perkataanku tidak akan pernah lenyap. Itulah kenapa memang banyak terjemahan versi dari berbagai bahasa, makna dan intinya tetap sama. Makna dan intinya ya paling, kalau ada terjemahan yang kayak LAI, ada distorsi lah, ada agak gimana gitu, tapi tetap kayak merujuk makna dan intinya sama. Kenapa? Di original teksnya, ya, naskah kitab suci kita ini tersimpan di Museum Israel. Ada naskah-naskah kitab suci kita yang ditulis dalam bahasa Ibrani dan bahasa Aramaik, itu ada disimpan di Museum Israel. Jadi itulah kenapa saya sangat percaya bahwa hanya kitab suci dari Israel inilah kitab suci yang benar, firman Tuhan yang maha kuasa. Kemudian ya, tadi si Uni bilang Yeshua tidak tahu hari kiamat, sementara Yeshua adalah Bapa. Ya, Tuhan Yeshua HaMashiach adalah Bapa itu sendiri. Karena apa? Yeshua HaMashiach berfirman, barang siapa melihat aku sudah melihat Bapa. Yaitu Yohanan 14 ayat 7. Cuman ini yang kenapa aku penasaran dan bingung selama ini kan, si Uni ini kan mengimani nabi dari Israel banyak sekali. Tapi kenapa tidak ada satupun nabi dari Israel yang mereka imani, dalam tulisan mereka, dalam kitab mereka mengaku pernah menyembah Allah atau diutus oleh Allah? Why? Udah. Ya, silakan. Oke, saya jawab ya. Baik, saya lagi-lagi pakai data ya, karena saya seorang si paling mahasiswi ya. Jadi kalau bicara tuh pakai data. Izin menanggapi dulu tentang dongeng. Maaf ya Mika, saya bukan menyerang, tapi saya hanya membuka fakta. Teman-teman, ini dari kitab Sabda ya, definisi dongeng dan mitos. Kata ini dipakai untuk mengungkapkan suatu cerita yang indah, tapi bersifat dibuat-buat dan sering bersifat sindiran yang diberitakan untuk menyampaikan kepada pendengar sesuatu yang bermanfaat meskipun tidak disenangi. Jadi, cerita Yotam tentang pohon raja dalam kitab Hakim pasal 9 nomor 7 sampai 15 dan cerita Yoas tentang rumput duri dan pohon ara dapat disebut dongeng. Sebentar, kamu Di dalam kitab itu dari kitab Sabda mengatakan Sabda. bahwa isi kitab ini Iya. dongeng gitu. Dongeng, iya. Oh, itu nggak mungkin. Iya. Coba, aduh, kamu Wah. jangan sembarangan. Ya sama kitab Loh, Sabda. itu Mara. yang berkata Jangan sama siapa? saya. Yang berkata siapa? Penulis Itu apa? artikel Yang kamu tunjukkan Sabda. itu apa? Ini Sabda, kitab Emang Sabda. mereka yang menulis kitab suci? Emang mereka yang menulis kitab Enggak lah, suci? kan kita kan nggak ada yang bukan. tahu siapapun. Kok marah? Loh. Saya kan tunjukin data. Kok nggak ada yang Kenapa? tahu? Kan sudah jelas Bapak berfirman. ganggu? Tuliskanlah firmanku. Ini juga ada, baru satu. Ini Jelas dua nih. di dalam. Nih. Kamu jangan membawa referensi dari ini Bukan. dong. Dari Loh, ini kan orang-orang dari yang Kristen. menolak Tuhan Yesus HaMashiach. Gimana Enggak, sih? ini Kristen. Ini Kristen. Ini Kristen. Saya minta. Kristen. Ini Kok Kristen Menurut Kristen suatu mana? dongeng Kamu itu orang membawa Yahudi. orang. Waduh, ini Batu nanti kalau Mika tolak nggak apa-apa, tapi saya kasih data dulu. Tolak aja Iya, nanti, masa? debat aja. kan Nih, sungguh saya lucu bacakan gitu dulu, loh. jangan ganggu. Menurut suatu dongeng orang Yahudi, batu pemancar air minum itu mengikuti kaum Israel pada perjalanannya dalam gurun pasir. Paulus menggunakan dongeng itu sebagai mengandung perlambangan
mengenai Kristus, Citirkon. Bukan saya yang bilang dongeng, Kristen. Mika jangan Ya kamu marah-marah jangan bawa saya. referensi dari orang-orang yang ini dong, yang menghujat Tuhan Loh, Yesus itu Mesias. kan Kamu Alkitab. kan Loh, kok penulis kitab sabda dikatakan mereka kan penghujat? bukan mereka yang menulis kitab suci itu. Iya, Lalu nggak kenapa ada yang kamu bawa tahu siapa referensi penulis- dari Loh, orang-orang yang menghujat Tuhan Kan Yesus nggak ada yang Mesias? tahu siapa penulis Bible. Emang Loh, ada siapa yang tahu yang- siapa penulis Bible? Karena Bapak Mikana jangan berfirman, gitu, jangan Bapak grogi. berfirman, tuliskanlah Jangan grogi. firmanku itu dalam Jangan satu kitab marah-marah. Yeremia 30 ayat Ini 2. Mikana jangan marah-marah. Bapak berfirman Jangan kepada marah-marah. Nabi Yeremia. Ini saya Mikana tunjukkan. marah-marah. Ya tahu dong Iya, saya aku siapa tadi penulis disuruh kitab jawab. suci. Karena Tapi aku Bapak jawab berfirman siapa? kepada para nabi Siapa tersebut. penulisnya? Siapa penulisnya, yuk? Oke. Ya? Oke, saya tunjukkan Ini dulu. loh, Mika. Saya tunjukkan Iya, ada nih. kamu jangan Saya membawa belum referensi selesai. dong dari orang-orang yang menghujat Tuhan Ini Yesus kan Mesias. referensi dari Alkitab. Loh, bukan Bukan mereka Alkitab penulis kitab suci sabda. itu. Bukan mereka Ya, penulis emang kan kitab gak suci ada yang itu. tahu siapa Bukan penulis mereka. kitabnya. Iya, kan gak ada yang tahu siapa Kata penulis aku Bible. nggak ada yang tahu, tapi Bukan di sini kata ada firman Katolik. Elohim. Kan Mika kan duluan Oke, ini saya Katolik. tunjukkan. Mereka ada- Saya tunjukkan Mika ini. Saya kok ganggu tunjukkan ya. saya? Tadi Mika ngomong Oh, gak kamu saya membawa ganggu. referensi dari orang-orang yang menghujat Tuhan Yesus Mesias. Saya Bukan tidak dari terima dong. Katolik, dari Katolik. Ini dari Katolik. bentar. Ini jelas nih, ini jelas ya. Yeremia 30 ayat 2, beginilah Yahweh Elohim Israel berfirman, tuliskanlah bagi dirimu sendiri semua firman yang telah aku ucapkan kepadamu itu dalam sebuah kitab. Jadi jelas siapa penulisnya gitu loh, karena Bapak berfirman, tuliskanlah firmanku itu dalam satu kitab. Nah bagaimana dengan Quranmu? Ada nggak perintah Allah untuk menuliskan itu? Makanya ada dalam tulisan Quran. Ada perintah Allah untuk menuliskan itu. Nah kepada siapa itu disuruh tuliskan? Ada perintah Allah untuk menuliskan Quran, untuk menuliskan firmannya itu dalam kitab, sehingga ada kitab kalian Quran. Ada Uni, kamu tolong jangan bawa referensi dari yang menghujat Tuhan Yesus Mesias. Saya tidak mau memakai itu. Kamu ini gimana sih? Diskusi kok bawa referensi dari orang yang menghujat Tuhan Yesus Mesias yang mengatakan kitab suci itu dongeng. Di sini kita diskusi kitab suci dong, dalil-dalil dalam kitab gitu loh. Saya tidak terima kamu membawa dalil-dalil dari orang yang menghujat Tuhan Yesus Mesias. Sedangkan dalam kitab suci ini jelas ya, Yeremia 30 ayat 2. Wahyu 21 ayat 5. Bapak berfirman, tuliskanlah firmanku itu dalam satu kitab. Jadi jelas siapa penulisnya. Nabi-nabi tersebut, Nabi Yeremia, Nabi Musa, Rasul Yohanan, dan rasul-rasul yang lain. Tapi saya bawa 3 ayat untuk mewakili semuanya. Tadi sudah jelas ya, bahwa Bapak sendiri yang memerintahkan. Karena saya di mute, padahal ini waktu saya. Lah, Nih, kamu membawa penulis referensi Injil dari orang yang men- menghujat Tuhan Yesus yang nggak Mesias, apa-apa yang menghujat ditolak kitab suci. ini. Iya. Mika Ya, tolak jangan sendiri bawa nggak di sini itu. apa-apa. Jangan bawa di Ya sini. udah, ini kan bukan Ya, aku jangan punya bawa di sini. Islam. Jangan bawa di sini. Ini punya Kristen. Ini kan Ya, Kristen jangan yang punya. Jangan bawa di sini yang Iya, menghujat kalau Mika kitab tolak suci, nggak apa-apa yang nih. mengatakan Masa kitab suci Katolik ini dongeng. dikatakan penghujat? Masa Katolik dikatakan penghujat? Gini, Unirifa, gini aja. Kalau nggak, penulis- ini tunjukkan dalam kitabmu Quran. Ada nggak perintah Allah untuk menuliskan firman-Nya itu? Ada. Kan tidak dilarang. Ada. Boleh kok Nabi Ada. Muhammad izinkan kok menulis. Ada. Dibolehkan Nabi Muhammad. Ada. Tunjukkan dalilnya. Dibolehkan. Ya, kalau tunjukkan ada dalilnya perintah kalau jadi wajib. Tuhanmu suruh menuliskan itu. Mikana, nanti Ada. kalau diperintahkan jadi wajib. Ya, ada menulis kan nggak? menulis nggak wajib. Ada nggak? Menulis kan nggak Ada. wajib. Loh, kan Kamu nggak wajib kenapa menulis. ditulis di situ? Adakah perintahnya untuk nulis? Ya kan boleh. Disuruh tulis. Emang dilarang? Ya, Kan di mana? dilarang. Ya, di Boleh mana kok. perintahnya? Di mana? Boleh. Buktinya Nabi Di mana Muhammad nggak perintahnya? marah waktu Al-Quran ditulis. Ya, di mana perintahnya? Di mana Yo, perintahnya? kalau Suruh diperintahkan- tulis. Kalau ada perintah nanti Nah, jadi siapa wajib. penulis Kan Quranmu? nggak Kalau wajib. begitu siapa penulis Quranmu? Zaid bin Sabit, Ubay bin Ka'ab, Ada perintah, Ibnu ada Mas'ud. perintah Allah untuk suruh nulis itu. Boleh, ada Nabi Muhammad boleh mengizinkan Ya udah, tuliskan di mana? sini ada Nabi Suruh. Muhammad. Mana perintahnya? Nih, Nabi Ya. ada Siapa Nabi Muhammad penulisnya? nih. Kenapa jadi si Zaid penulisnya? Zaid bin Ada Sabit perintah kenapa sih, jadi perintah Allah kejang? sama Kenapa Zaid. jadi kejang? Kenapa jadi begini? Ya karena Kenapa kamu dari marah-marah? tadi bawa referensi dari Kenapa penghujat Tuhan Yesus Lah, Mesias. kita punya Saya tidak Kristen, terima. bukan punya Islam. Kenapa Ya jadi mau itu marah-marah? orang Kita siapapun. dunia. Mau siapapun Loh, itu. kok malah mengatakan Ya udah, Katolik gini aja. penghujat? Ini nggak boleh begitu. Kalau kamu namanya bilang- egois. Loh, Ikut aku jahat nggak begitu bilang mereka diskusinya. penghujat, tapi Sesama Kristen aja dikatakan penghujat. aku Ya nggak bilang Allah, Katolik penghujat, astagfirullahaladzim. tapi Kenapa kamu saya membawa tadi referensi di-mute? yang mengatakan Kan kitab kamu suci ini cerita. dongeng. Saya mau Sekarang gini menjawab, aja, nggak gini. boleh. Kok mikirnya Ya, jadi gini? Ya sebentar gini. Kan kamu bilang nggak tahu siapa penulisnya. Jelas-jelas ada firman Bapa kepada nabi-nabi tersebut. Tuliskanlah Kan itu firman perintah itu dalam menulis, satu bukan kitab. pernyataan bahwa penulisnya adalah yang orang yang diketahui. Iya. Gimana sih? Loh, kepada Nabi Katolik Yeremia, aja nggak kepada tahu. Musa, kepada Yohanan. Katolik aja nggak tahu siapa penulisnya. Masa Mikana lebih tahu daripada orang Katolik? Kan Mikana dapat kitab dari Karena orang saya Katolik. tahu dari firman Tuhan ini. Saya tahu Itu karena kan bukan Bapak pernyataan memberitahu bahwa saya kepada menulis, kami tapi kan itu menurut perintah kitab kepada ini. saya untuk menulis. Iya, Kenapa Bapak Mikana memberitahu. Kenapa Mikana memberitahu perkataan Siapa Tuhan? penulis kitab Biasanya ini? kan Bapak datang memberitahu mengatakan bahwa saya jelas ada penulis perintahnya. Tetapi Mikana Tuliskanlah membawakan firman- data kalau Aduh, Tuhan memerintahkan gila. untuk menulis. Mikana kan gitu. Ini Mikana jadi halus. Katanya mau fighting. Mikana sih ganggu aku untuk menjelaskan. Oh enggak, aku nggak mau lagi kamu bawa referensi yang menghujat Tuhan Yesus Mesias yang mengatakan kitab ini dongeng lah. Tak apa-apa kamu tidak membawa. Penghujat. Itu bukan Karena gini, penghujat, mereka gini. skolar. Siapa yang nulis kitab Quran itu?
Kamu bilang si Zaid Zaid, ada Sabit. nggak perintah Allah kepada Zaid untuk nulis firman-Nya? Ada. Nabi Muhammad izinkan, nggak Ada nggak? dilarang. Tunjukkan datanya dong. Kalau nanti Tunjukkan disuruh dalilnya. perintahkan nanti malah Kamu diwajib. bilang, Loh, kenapa harus diperintahkan? Nanti jadi wajib ditulis. Kan nggak wajib ditulis. Nanti kalau Allah bilang tuliskan, jadi wajib dong ditulis. karena Kan nggak kamu wajib bilang ditulis. nggak Karena jelas yang siapa diwajibkan adalah penulisnya. ikro. Karena yang diwajibkan adalah ikro, membaca, menghafal, bukan menulis. Menulis kamu boleh-boleh membaca aja, apa? nggak dilarang. Membaca apa Iya, kalau begitu? Al-Quran. Nah, siapa yang nulis Quran itu? Siapa yang nulis? Zaid bin Sabit. Siapa yang nulis? Zaid bin Sabit. Ada nggak perintah Allah kepada si Zaid itu? Siapa nama itu? Diizinkan Nabi Muhammad, tidak dilarang. Oh, berarti nggak ada perintah dari Allah. Ayo. Nggak ada perintah Lah, dari Allah. memang ada Yesus memerintahkan Berarti karena mengatakan berarti namanya Nabi Yahweh itu Tuhanmu. Bukanlah dia kan Nabi. Dia berkata Terus atas itu wahyu firman siapa? Allah. Firman Allah apa firman Firman Nabimu? Allah. Firman Nah, kalau firman Allah. Allah ada perintah Allah untuk menuliskan firman-Nya Ya dalam Allah kitab. nggak memerintahkan kok Mika maksa. Lalu Itu terus nggak kenapa wajib ada seperti itu? ditulis. Lalu siapa menulis kitabmu? Kan nggak dilarang Berarti ditulis. penulis kitab siapa yang nggak jelas? Kalau di sini jelas perintah Penulis apa? kitab Mikana. Tuliskanlah firman-Ku Penulis itu kitab dalam Mikana satu nggak kitab. jelas. Yeremia Itu kan 30 ayat memerintah, 2. bukan bukti kalau kita bisa ditulis sama Yesaya. Menuliskan Itu firman-Nya. kan cuma data bawah Ya. itu disuruh tulis. Ya, Begini nih, Mika blunder. Kok saya yang blunder? Kok Bukan aku minum. yang tantrum? Minum dulu dong. Minum dulu. Taruh, diam dulu. Diam dulu. Habis Jangan bernarasi dulu kau. dia. Wah, sampai tantrum dan haus gitu dia. Hati-hati pipis lo nanti di celana lo. Udah jangan nyerang pribadi lah, orang minum juga kayak gitu. Ih, enggak Kok nyerang pribadi kan Uni bilang jangan sampai pipis-pipis di celana. Soalnya Mika Udah lagi kamu gak punya marah-marah. etika kayak gini, Sin. Debat terus Loh, musik. itu kan bentuk kasih sayang sama Mika. Supaya nanti Mika Udah jangan. diam, kamu itu cerewet banget sih. Ya Mika juga cerewet. Masa aku gak boleh cerewet? Bukan loh, kamu tuh kok selama perempuan kok gitu sih ngomongannya. Lah Kenapa iya rupanya makanya kalau Mika aku minum tadi minum mulu. tenggorokan gatal? Gak apa-apa. Nanti Mika pipis-pipis. Karena Mika dari tadi kejang banget gitu. Ya memang aku itu harus banyak minum, makanya kamu banyak minum. Iya bagus. Kayak gini-gini ya. Uni Rifa. Iya. Siapa penulis kitabmu? Ada nggak Zaid perintah Allah Zabit. penulis kitabnya? Ya ada nggak Tidak perintah Allah dilarang. kepada si Jabit? Kalau Siapa namanya sih? diperintahkan nanti jadi wajib. Kan nggak wajib. Yang Lalu diwajibkan kenapa adalah ada ikro. Ya ampun. Jadi penulis kitab siapa yang nggak jelas? Penulis Penulis kitabnya kitab siapa? Mikana. Oke, kalau kita Mikana. jelas penulisnya. Anonim. Siapa penulisnya? Jelas. Siapa Zaid bin penulisnya? Sabit. Ada perintah Allah? Ada perintahnya? Ada. Mana? Diizinkan. Dalilnya? Mana Rasulullah itu perintahnya? kata Allah. Mana perintahnya? Taatilah Allah Mana dengan mentaati perintahnya? Rasul. Mana Loh, perintahnya? Rasul mengizinkan. Mana perintahnya Kalau Allah perintahnya untuk wajib. tulis Kalau kepada perintahnya si wajib. Zaid tadi? Loh, Kan kan nggak nggak ada dong? diwajibkan tulis. Nggak ada. Lah, emang Kalau ini jelas. boleh. Yeremia Kan nggak 30 ayat 2. dilarang. Itu kan cuma Bukanan. perintah doang. Mana Ya. tertulis kalau itu Wahyu yang 21. dibaca sama Mikana. Wahyu 21 ayat Mana 5. tertulis? Tuliskanlah firman-Ku ini dalam kitab satu Musa kitab. aja bukan ditulis sama Musa. Itu cuma perintah Pak Musa disuruh Oke, menulis. dan Bukan diam dulu, saya tunjukkan dalilnya nih, ya. Saya Kalau tunjukkan ini dalil nggak untuk kuat. mewakili semua. Ya, saya tunjukkan dalil untuk mewakili semua. Ya, Mikana ngelawan Oke. aku. Bahaya kamu Mikana. itu kan Katolik dikatakan Mulai penghujat. tuh. Parah ini karena kamu yang mengatakan itu penghujat, kamu yang mengatakan. Saya tidak mengatakan Ika katolik yang penghujat. bilang tadi. Udah ini untuk mewakili ya bahwa penulis kitab suci ini jelas siapa, ya jelas Siapa? karena ada perintahnya. Siapa? Oke. Ya kalau Ini saya diperintahkan ambil emang ada tiga tertulis dalil. kalau penulisnya adalah Oke, Yeremia, saya adalah tunjukkan dulu Yeremia, dalil, Musa, adalah jangan Musa. kejang-kejang. Saya tunjukkan dalil. Enggak lah, Saya tunjukkan kejam, dalil biasa 3. aja. Ya. Emang gini orangnya. Keluaran 17:14, Yeremia 30 Tadi ayat keluar 2. tiga bukan Musa yang menulis Wahyu orang lain. 21 ayat 5. Bapak Siapa berfirman, coba penulis Wahyu? tuliskanlah firmanku itu dalam satu Siapa kitab. coba penulis kitab Ibrani? Oke. Jadi kalau memang jelas penulis kitabmu, Siapa penulis kitab Ibrani? ada nggak perintah Nggak Allah bisa untuk jawab. menuliskan firmannya itu? Ada. Loh, kenapa harus diperintahkan? Kan nggak wajib. Loh, lalu siapa penulis kitabmu? Berarti nggak jelas siapa Zaid bin penulisnya. Sabit. Zaid bin Sabit. Ya mana perintahnya? Mana perintahnya kepada Loh, si kenapa Zaid tadi? diperintahkan? Ada. Kan nggak wajib, kan nggak Nah, dilarang, katanya- kan dibolehkan. Ya. Ih, Berarti itu, berarti itu karangan si Zaid. Berarti itu karangan si Zaid kalau bukan. begitu. Nabi Ada Zaid nggak bukan perintah Allah mengarang itu kayak untuk Lukas. nulis? Ada perintahnya. Tidak dilarang. Kenapa harus diperintahkan? Nanti jadi wajib. Tidak dilarang. Kan nggak wajib. Loh, berarti nggak jelas siapa penulis kitabmu dong kalau begitu. Kok nggak Berarti itu karangan mereka. Jelas Ada lah. nggak perintah Allah untuk menulis firmannya itu? Zaid itu penulis wahyu. Lah kalau tidak Rasulullah ada perintah mengizinkan Allah tulislah. untuk menulis firmannya dalam kitab, lalu Kenapa jelas nggak harus kitabmu itu? diwajibkan? Kalau ada perintah nanti jadi wajib. Kan nggak wajib tulisnya. Oh, berarti isi kitabmu nggak Yang wajib. lebih mengerikan itu Berarti adalah isi ketika kitabmu nggak diperintahkan wajib. untuk menulis tapi penulisnya nggak jelas. Berarti Itu isi bahaya. kitabmu nggak wajib. Wajib lah dibaca, bukan ditulis. Ya mana perintah Allah menulis firman dalam satu kitab? Ya nggak ada karena nggak wajib. Nah, berarti Gimana nggak sih? jelas siapa penulisnya kalau begitu. Ya jelas penulisnya kan Zaid. Masa pertanyaannya nggak koheren? Dari mana kamu tahu? Ada perintah Allah? Ada. Allah tidak memerintahkan untuk ditulis, tetapi ditulis ikro.
Daripada disuruh tulis tapi nggak jelas tulisnya, bagaimana coba? Game over, game over, saudara. Tidak ada ternyata perintah Tuhannya untuk menuliskan firman-Nya dalam Memang satu tidak kitab. diwajibkan. Tapi katanya Memang tidak wajib diwajibkan, membaca. tapi dibolehkan. Wajib membaca, bukan wajib menulis. Ya, tapi nggak ada perintah Tuhanmu. Oh, Karena nggak wajib, boleh. Ayo coba, mana Yesus mengatakan wajib mengatakan namaku Yahweh Yeshua. game over. Udah cukup dulu diskusi. Mikana parah Mikana mah udahlah kalah PK, kalah debat, bubuk. Ya udah, ya udah, aku bubuk. Ya udah, kamu menang deh, kamu menang. Nangis, Kamu menang. jangan nangis, nggak minta maaf ya, jangan nangis. jangan nangis dong, aku berasa bersalah. Nanti Mikana makin ditinggalin Oten gara-gara mengatakan Katolik itu penghujat. Ya, Makanya mengatakan mereka menghujatkan dirimu, bukan saya. Lah Mikana mengatakan tadi kitab sabda itu adalah dari penghujat Yesus. Itu kan orang Lah, Kristen. kitab sabda itu kan terjemahan, nggak ada mereka bilang seperti itu. Maka kitab Mikana semua terjemahan, Nggak ada. nggak ada aslinya. Loh, Kan nggak ada yang aslinya itu Mikana. ada di Museum Israel. Bahasa Masa Ibrani ada. tunjukin. Kamu ini gimana sih? Masa saya tunjukin? Emangnya saya siapa? Nggak yang ada, Nika menyimpan aslinya nggak ada. naskah asli? Autografan Kok naskah juga di Bible sini? tidak ada. Uni, bentar, Mana bentar, ada sabar di dulu, abad sebentar. Uni, bentar, diam dulu. Emang siapa saya yang menyimpan naskah kitab Karena suci? Mikana berbohong. Katanya ada di Israel nggak ada. Yang menyimpan itu Mana pasti ada di Museum Israel kitab autografanya nggak Ya ada, Tuhan. bohong. Yang ada tuh ada Nah, seksisora sedangkan di abad manuskrip ke-10. itu ada nggak? Di mana disimpan? Ada di Birmingham, di Tokapi ada. Birmingham itu ada. hanya berapa surat? Kenapa jadi 6.000 ayat? Di Tokapi ada. Mana ada nak jadi cuman sedikit ayat jadi 6.000 ayat yang ada Birmingham itu Kristen. hanya beberapa Tadinya ayat. manuskripnya sedikit, Kok di bisa abad jadi ke-10 6.000 banyak manuskripnya. ayat? Setidaknya tidak berselisih seperti kitabnya Mikana. Kitab Mikana ada sisi Birmingham itu hanya beberapa ayat. Kenapa jadi Tapi di 6.000 Tokapi ayat ada, ini? di Tokapi ada, di Tokapi ada. Tokapi ada. Bisa Ini pula Tokapi jadi ini. 6.000-an ayat. Padahal Mana ada jadi Birmingham hanya 6.000 beberapa ayat. Yang ayat. aneh itu kitabnya Mikana di abad pertama cuma segini, tiba-tiba di abad ke-10 jadi banyak. Aneh kitabnya. Mikana ngetawain Bible yang tadinya cuma segini, di abad pertama di abad 10 jadi banyak. Coba lu bayangin, kita Birmingham isinya hanya beberapa ayat, kok bisa jadi 6.000-an ayat? Itu kan Kalau banyak, manuskrip kitab itu tapi suci kita itu banyak tersimpan Banyak. di Museum Banyak, Israel. itu kopi. Ada ribuan Musim manuskrip di apa? situ. Coba musim Oh, apa haleluya. namanya? Coba musim Udah, apa? kamu pergi ke sana, Musim pergi sana. apa? Ya, pergi ke sana. Nama Museum musimnya Israel aja dong. nggak ada. Minimal aku Ya, dong tahu. kamu aja cuma Birmingham. Ya, cuman itu beberapa ayat ini. Kenapa bisa jadi 6.000-an? Kita kapi lengkap, tokapi lengkap. Ya. Coba tunjukin nama musim Ya udah, yang Uni, menyimpan cukup dah, Uni. naskahnya Kita mana. ini kayaknya jadi debat Dah, kusir aku ini. capek. Udah Bukan. capek. Iya, karena aku bukan emak-emak yang ini ya. Lu tadi udah kayak mama kayak gitu. Ya karena kamu itu bawa referensi dari data yang Wah, mengatakan kitab suci itu Wah, pantesan Mikana dongeng. tinggal dan lainnya. Ya kalau Wah, ada Kristen yang mengatakan kitab suci ini dongeng dari kejadian sampai wahyu, pasti itu Faktanya bukan Kristen. gitu. Itu kan Ya, ilmiah. kalau ada orang Kristen mengaku-ngaku Kristen tapi Ini mengatakan masalahnya kitab ini suci ini penelitian dari saja kejadian orang sampai wahyu adalah terpelajar dongeng, semua. itu bukan Kristen. Jelas itu cuma Ini nyamar. karena ngatakan orang udah cukup yang dulu jujur ya. mengatakan dia Oke, udah cukup Dah. dulu Unirifa ya. Terima kasih. closing dong aku, closing dong. Ya udahlah Banyak closing. closing. Tapi kamu jangan framing kitab suci ya. Kalau closing aja. Belum juga closing. Oke. Iya, karena kamu itu kebiasaan gitu. Iya, kaki jangan homine. Seru ya Mika ya. Besok lagi dong temanya lain yuk. Yuk seru loh, aku suka loh. Pertama, terima kasih kepada Mikana telah membantu diskusi aku dengan membawakan kitab Keluaran pasal 3. Makasih ya, kalau nggak tadi aku lupa. Ya, kalau bukan karena Mika, aku nggak bisa mengatakan kebenaran. Ya, aku adalah bunda gembala penginjil sejati yang mengikuti perkataan Yeshua. Beda kayak Mika yang suka mengingkari. Maaf, ini jujur ya, ini jujur. Baiklah teman-teman, terima kasih diskusi kita kali ini sungguh luar biasa. Aku bersemangat ya, aku sangat bahagia dengan diskusi ini karena aku bisa melihat Mikana itu kalau lagi tantrum gimana. Ya, seperti itu. Karena besok kita bahas tema lain lagi ya, judulnya adalah apakah Bani Israel menyembah Allah atau menyembah Yeshua? Gimana Mikana, berani nggak? Mikana berani nggak? Mikana berani nggak? Iya Berani nggak? dong. Ayo. Aduh, di Mantap. sini aja kamu nggak bisa jawab. Nggak ada nabi satupun mana? yang kamu imani dari Nabi Israel yang Ada nyembah di Allah. Al-Quran, ada. Semua nabi Israel nyembah Allah. Al-Quran itu kan dari Al-Fatihah Mau sampai lagi. Anis itu sumbernya dari nabimu. Walaupun Iya, kalian orang menyanyi. benar. Betul. Iya, tapi kan hanya satu orang. Ya kan dia nabi. Sedangkan nabi kamu dempet-dempetan, mengimani banyak gugup nabi dari dong. Israel. Tidak Kalau ada satupun itu nabi banyak dari Israel yang kumpul-kumpul, sembah bukan Allah. wahyu tapi pengumuman. Ada. Ya nabi ya sendiri lah, kalau nabi kumpul-kumpul dia berarti ketuanya orang Kristen. Bukan Tinggal gitu dong, masalahnya satu kamu paket. mengimani Mana sih? banyak nabi Ya, dari nabi ya Israel, sendiri-sendiri tapi lah. tidak ada satupun nabi tersebut yang beriman atau sembah Allah. Lah karena nggak ada
lagi nih. teks tertulis tentang Nabi itu yang benar karena udah nggak ada. Nah, Semua itulah ada kita tuduhan, itu karangan. namanya udah menuduh itu. Loh, itu Karena fakta, tidak ada kata satupun Bang nabi Erman dari juga Israel gitu, subhanallah, bukan? lalu kamu Kok tuduh tuduhan sudah dibawa Kristen jadi Kan mengakui gitu kok kerjanya, autografnya kalau Bible gitu. nggak ada, sedangkan lo batu dan aja nggak ada, masa tes tertulisnya ada. Makanya Gimana sih? kasihan ini. Septuaginta aja di abad keempat Ya udah, adanya ya. Septuaginta. Teks apa namanya, teks Sinaiticus abad keempat adanya. Mikana aku ngaku mah nggak tahu ih, malu ih. Nggak tahu ih, malu ih. Ya oke Mikana ya, belajarlah untuk akademis. Saran saya kepada Mikana adalah, Mika, kembalilah menjadi orang yang ilmiah karena Mikana pernah kuliah ya. Jangan cuma ke doktrin, ilmiah lah. Diskusilah menggunakan literasi bentar basic dulu ilmu nih, yang saya ada. tidak ke doktrin, justru saya Kalau menunjukkan closing dalil-dalil nggak dalam kitab boleh. suci. Masa saya nggak boleh menjelaskan closing? Mikana nggak asik. Boleh nggak closing nih? Ya udah, Boleh nggak silakan. closing? Oke. Ini adalah himbauan buat teman-teman Kristen dan Muslim lainnya. Kalau mau diskusi, jangan kedepankan asumsi nomor satu, tapi kedepankan data. Kita boleh menolak data kalau kita bisa membantah data itu data yang valid. Tapi kalau kita tidak bisa membantah data itu data valid, lalu kita katakan data itu tidak valid, itu namanya asumsi liar. Itu namanya penolakan terhadap ilmu pengetahuan. Jangan begitu ya, Dek. Nggak boleh. Nah, saya sebagai Bunda Gembala selalu mengambil data-data dari, bukan kalau tentang agama lain, tidak dari agama saya, tidak dari sudut pandang orang Islam, tapi dari sudut pandang mereka yang mengakui agama itu sebagai agama yang benar supaya lebih objektif. Tapi tidak apa-apa kalau Mikana menolak literasi dari sesamanya Kristen, itu bukan urusan saya, tapi urusan Mikana. Dan saya telah menunjukkan bahwa umat Islam itu ketika ditanya menjawabnya menggunakan dalil dan data konkret dan jelas, tak mutar-mutar. Baik, terima kasih buat Mikana waktu dan kesempatannya. Besok kita jumpa lagi dengan tema, apakah Bani Israel Musa Abraham itu penyembah Yeshua atau penyembah Allah Subhanahu wa taala. Besok berjumpa lagi bersama Unirifam versus Mikana ya. Mikana, siapkan besok minumnya yang banyak dan juga vitamin menghadapi si Bunda Gembala Rifa ini. Oke, terima kasih Mikana. Iya, jadi gini ya. Kalau saya itu memang saya menolak pandangan-pandangan dari manusia, siapapun dia, ngaku-ngaku Kristen sekalipun. Oh, Yesus manusia. Ini udah mulai panik ini, kejang ini. Kok Yesus dikatain Lah, saya mau omongannya, dia kan manusia. bernarasi. Oh iya. Tapi jangan menghujat Yesus lah. Dia kan manusia. Uni, kamu itu kayaknya amnesia ya. Enggak, Mama. Bukan amnesia. Saya cuma ingat Iya, makanya kamu tuh Yesus. jangan kebanyakan nyerocos, amnesia tuh kamu. Tapi Udah dibilang namanya kata Yeshua. orang. Saya panggil namanya Iya, Yeshua. maaf. Itu makanya Tapi kamu tuh kata jangan kebanyakan asumsi, framing, fitnah. Makanya kayak gitu kan jadinya. Fitnah, Mikana depan terang-terangan Lupa fitnah. terus. Maksudnya jangan menghina Yeshua depan saya. Itu Masa makanya Yeshua aku dikatain bilang bukan orang. itu makanya kamu bilang tadi banyak minum vitamin itu sebenarnya untuk dirimu karena kamu amnesia. Saya mah minum vitamin, ini minum magnesium saya. Ya. Enggak, saya enggak amnesia. Berarti harus banyak Karena kan memang dosisnya orang karena Kristen kamu kebanyakan amnesia mengatakan bahwa dia amnesia Yesus, tuh. kan Mikana aja yang kembali ke teks asli. Aduh. Wajar dong saya salah. Kan saya sudah kasih tahu sama kamu dari tadi. Ya udah, kenapa tadi namanya Mikana adalah mengatakan Yeshua. tidak mau Berarti menerima kan kamu pernyataan harus banyak manusia, Yeshua kan vitamin. manusia. Kan, Ya udah, nanti saya banyakin. Nah, tadi cuma mau nasihatin Mikana. Mikana mau ubi enggak? Saya mau closing statement aja. Mau Dia panik. labu enggak? Mau labu enggak? Mau labu enggak? Enak loh labu, biar pintar kita makan labu. Bismillahirrahmanirrahim. Lanjut Jadi Mika. pintar apanya orang dikasih tahu namanya Yesus dari tadi salah ngomong terus. Makanya Iya, kan kamu tuh langsung banyak banyak dia minum vitamin Yesus. nih. Kamu tuh Udah banyak. live siang malam sih. Siang malam. Iya kan saya Terus. peninju sejati. Padahal Lanjut, berulang-ulang udah saya kasih tahu tolong panggil namanya Iya dengan benar, kan gitu. Yeshua. Jadi gini ya saudaraku, saya memang menolak keras pandangan-pandangan manusia karena kitab suci saya mengajarkan kepada saya. Udah diam dulu lah, itu kamu Iya. jangan ini dulu, jangan panik dulu. Ya, panik terus nih sini. Nggak kaget aku kok Mika menolak Yeshua sebagai manusia. Maksudnya gimana itu? Yesus Hamasia, udah diam dulu. Yesus Hamasia bukan Oh, iya. manusia, dia adalah Elohim itu sendiri. Udah jadi panjang lagi. Ini gimana nih? Aku nggak bisa Iya. closing statement, nggak bisa guys. Panik terus nih si Uni ini loh. Ya panik Ini aku. Kok akibat- Yeshua bukan manusia? Apa yang kamu minum itu tadi? Kebanyakan minum, ini kebanyakan magnesium. dosis sekali makanya. Kebanyakan makan labu. Saya Kaget, baru ngomong panik. udah panik terus sih. Panik aku. Panik. Masa Yeshua bukan manusia? Kaget aku. Iya. Ya nggak apa-apa bagimu manusia itu kan menurutmu. Bukan Kalau- kata dia anak manusia 81 kali dalam Bible. Oh ya. Udah ya ampun Tuhan makanya ih ini sama lakinya ini gimana ini? Jangan bawa-bawa masalah rumah tangga lah Mika. Oh, ya, maaf, Mika mah maaf, gitu Dominic. Apa dimaafin?
baca terus, woi. Iya. Kaget aku, Yeshua bukan manusia. Padahal kan dia ngaku manusia 81 kali bilang. Lanjut. Iya, jadi Tuhan Yesus Hamasi kan mengaku anak manusia itu sebutan metafora ya, karena ya ampun itu kejut lagi. Ya nggak apa-apa gitu loh. Bagimu Yesus Hamasi itu hanya manusia, nabi, nggak apa-apa. Artinya masih tokoh nyata lah ya. Mohon maaf dengan segala hormat. Sedangkan bagi saya Tuhanmu itu tidak ada kan gitu. Kalau menurut pandangan masing-masing kan gitu. Tapi gini saudaraku. Tadi saya bilang ya, saya menolak keras pandangan-pandangan manusia karena kitab suci saya mengajarkan di Galatia 1 ayat 7 sampai 10. Jangankan manusia, malaikat saja yang memberitakan lain daripada isi kitab suci ini harus ditolak. Apalagi ada lagi yang ngaku-ngaku Kristen, tapi kitab suci ini katanya dongeng, ditolak keras dong ya, karena ini firman Elohim dari Kejadian sampai Wahyu. Apapun kata orang, saya tidak peduli. Yang jelas firman Bapa ini dari Kejadian sampai Wahyu itu hidup berkuasa dan saya sudah mengalami. Saya mengalami apa yang tertulis dalam kitab suci ini ya. Saya mengalami banyak nubuatan di dalam kitab suci ini, saya juga ikut mengalami. Itulah kenapa saya sangat percaya dari Kejadian sampai Wahyu itu adalah firman Bapa Yahweh Yeshua Hamasiah, bukan karangan manusia, bukan halusinasi, bukan dongeng. Kemudian, saudaraku, kalau saya diskusi itu memang lebih menyiapkan dari Kejadian sampai Wahyu itu yang sering saya baca. Kalau Uni ini kan dia itu udah menyiapkan pandangan-pandangan orang-orang yang tidak terima Tuhan Yesus Hamasiah ya. Jadi yang dibawanya itu di sini gitu loh. Sementara kalau saya tidak peduli apa pandangan-pandangan mereka, yang saya pedulikan adalah isi kitab suci ini. Ya makanya aku bilang kalau mau diskusi sama saya, mari kita bahas isi kitab suci ini dan juga isi kitabmu gitu ya. Kalau Uni ini kan bawa pandangan-pandangan orang yang menolak Tuhan Yesus Hamasiah, yang menolak kitab suci ini. Nah itu telah tadi, maka aku bilang udah Uni nggak usah bawa pandangan-pandangan orang yang menghujat Tuhan Yesus Hamasiah. Jadi gitu saudaraku. Nah terima kasih ya Uni sudah berdiskusi sama saya. Ya Mika, seru ya Mika ya. Asik loh ya. Asik kan diskusi sama aku kan. Ya karena saya asik. NVIDIA saya ngasih kata dia ya udah. Oke, besok tema kita itu ya. Apakah Musa dan Abraham menyembah Allah atau menyembah Yeshua? Deal? Oke. Oh iya. Hah? Ya betul. Nah, gitu dong. Oke, baik. Teman-teman, aku tutup ya yang di YouTube, aku tutup yang di YouTube, aku live streaming sendiri di Oniriva ini ya. Dadah Mika, terima kasih banyak. Besok jumpa lagi jam-jam yang sama ya, Dek. Tapi senyum dulu dong, Mika. Oke. Ya, damai ya, Uni. kita damai. Walaupun kita berbeda keyakinan, kita damai, tidak saling membenci. Karena kebencian itu datang dari si jahat. Nggak mungkin kita saling benci kalau kita merepresentasikan agama kita. Oke. Tapi benar nggak itu dari hatimu? Benar nggak itu dari hatimu? Jangan kamu bertakia. Karena kemarin aku makan sama siapa itu, si bidadari siapa namanya? Kamu marahin dia. Kenapa kamu makan sama orang kafir? Kamu bilang nggak ada. Fitnah. Mika dengar ya. Masih ada datanya. Mana di videonya? Dulu. Bentar, Mika dengar katanya ya. damai saling mengasihi. Ternyata ketika saya makan sama siapa namanya, sudah dari siapa namanya, orang Islam. Kami makan bersama dengan orang Islam. Mana Uni Riva guys? Dimarahinnya. Dimarahin. Kenapa kamu ketemu sama Mikana? Mikana itu kan kafir. Kenapa kamu makan sama orang kafir? Kata si Uni kemarin. Itu fitnah. Mika dengar ya, Mika. Dengar Mikana dengar ya. Kami itu kalau boleh pun bertakia, itu kalau kami ketakutan. Saya kan nggak takut sama Mikana, ngapain saya bohong? Mikana di dalam agama kami, dalam Quran surah Al-Mumtahanah ayat ke-8 tidak terlarang kalian berbuat baik kepada orang. Nanti saya cari lagi videonya yang dimana Uni memarahin siapa namanya, si bidadari itu. Nggak tahu, nggak kenal. Lupa. Ada, iya lupa. Mikana ternyata dendaman ya teman-teman. Ternyata Mikana dendaman. Bukan karena kamu itu ya bermuka dua. Mikana masuk uzon sama kamu bilang kita harus damai. Aku bermuka dua, muka aku cuma satu. Mikana dasar Mikana menghina aku. Dibilang muka kedua, muka aku satu. Ini dibilang muka dua. Ini karena parah. Ini muka aku lagi. Ini karena parah mah. Iya karena kita pernah makan sama orang Islam. Udah boleh turun lain. Ya udah turun lah kalau gitu. Mana ada ya. Suka-suka kalian makan pakai duit kalian. Kok saya marah? Aneh. Udah ya, boleh turun lagi. Ya silakan turun. Udah, senyum lagi dong sekali lagi. Oke, dadah Kak.